Alkitab, ya, maka onta kemudian pelanduk, kelinci, baru babi hutan. Jangan begitu, Pak. Di mana umat Kita Muslim? kita. Kemudian Bapak, Ya, di mana ada pelarangan? Di mana ada pelarangan? Di mana? Yang dilarang. Di mana ada larangan? Ya, di mana ada larangan? Di mana ada larangan nggak boleh makan unta? Nah itu karena Bapak kan bilang babi kan dari sesuai dengan Alkitab Perjanjian Lama kan? Ya, ya dari Kan begini, itu. ya pelan-pelan dulu, pelan-pelan dulu kita bahas, pelan-pelan. Di dalam Yesaya 66, Imamat 11 jelas dilarang makan babi. Begitu datang Yesus ke dunia, maka semua dibatalkan sehingga boleh dimakan. Oke? Nah, di dalam kitab Perjanjian Lama ada nggak pengkhianatan di sana? Dilarang nggak berkhianat? Jangan Bapak bilang dibatalkan. Saya potong dulu. Jangan saya Bapak bilang dibatalkan. Saya enak perutnya Bapak ngomong. Iya, digenapi oleh Yesus sehingga babi tadi boleh dimakan. Iya. Karena Yesus sudah menggenapinya. Kalau Yesus Anda punya asam urat, jangan makan babi. 2000 ekor makan babi dia setelah dirasuki iblis. Ini framing lagi ya. Pak, kalau baca sejarah yang benar lah. Halo. Otet, izin. Kau itu jangan menyimpangi sejarah. Justru kau tuh ngadi-ngadi, framing ya. Apa? Ya, kau nggak ngerti sejarah. Maka kau asumsi liar dari tadi. Bukan, iya. Dari mana datanya ya? Sedangkan Yesus itu taat hukum Taurat. Apa? Perikopnya aja Yesus dan hukum Taurat loh. Kau baca tuh Matius 3:17 kalau salah ya. Kenapa? Perikop aja tidak ada hukum Taurat itu ditiadakan. Digenapi itu artinya Iya, dilaksanakan. Digenapi, Pak. Saya ngomong digenapi bukan. Kalau digenapi kenapa tiba-tiba babi jadi kelemakan? Oleh karena dia sudah menebus hukum Taurat itu dengan Nggak ada itu kita tidak lagi liar namanya. percaya Itu kepada namanya Taurat, kita percaya kepada Yesus. Itu ada ajarannya. Digenapi itu artinya diteruskan Yesus dari Nabi Musa ke dia. Asalnya sembarang aja kamu nih. Kamu sembarang aja. Ini kamu. Duluan saya Kristen pada Anda, Saya belajar. Ikutlah kamu punya Saya duluan Kristen pada Anda, atau kau? Tahu kau? Apa? Kau sembarang. Duluan saya Kristen pada Anda. Paham? Apa? Saya duluan Kristen pada kau. Saya belajar. Ulang-ulang. Saya belajar. Saya mantan Kristen. Iya, saya juga belajar. Saya belajar. Ya udah, mana datamu? Digenapi kok ditiadakan. Kamu. Digenapi kok dijadi. Ya. Alah. Orang Yahudi itu babi itu haram. Halo. Kau dengar sedikit lah. Kau dengar siapa ya? Makanya muncul perang Makabe gara-gara orang Yahudi dipaksa makan babi. Biar kau tahu. Terjadi pemberontakan orang-orang Yahudi kepada orang Yunani. Makanya aku bilang orang Kristen kadang paham sejarah. Ya. Orang Yahudi itu tidak makan babi. Perang Makabe itu karena Kaisar Romawi mencurahkan darah-darah babi di makanya perang Makabe itu muncul gara-gara dipaksa makan babi, tahu kau? Makanya belajar sejarah kau. Kau ya. Belajar nenekmu. Sembarang aja. Kau. Otak cerdas kamu jangan bikin malu-malu lah. Kau yang buat malu kau. Makanya banjir mualaf di mana-mana. Kenapa? Saya paham Bible. Saya paham sejarah. Sejarah perang Makabe. Ya perang Makabe karena orang Yahudi dipaksa makan babi. Seenaknya. Kau seenaknya ngomong kamu. Woi, perang Makabe itu dari tadi Romawi. Siram itu darah babi ke. Enggak, bukan hanya disuruh paksa makan babi. Perang. Aduh, penghinaan. Makanya kau itu dari tadi asumsi liar. Ya, baca sejarah ya. Katanya otak cerdas saya baca sejarah kau. Makanya banjir mau kenapa? Dari tadi kan asumsi liar melulu ya. Yang namanya Yahudi itu yang namanya Yahudi itu dia ada di atas yang namanya Yahudi itu taat hukum Taurat. Mereka taat ya. Di mana-mana enggak urus itu surat-surat yang 114 itu kau urus ini. Makabe yang kau asumsi liar, Bu. Ya. Saya kan Tritunggal Protestan. Tuan tiga kau. Tritunggal Tuan tiga itu fakta. Tritunggal itu Tuan tiga. Tritunggal itu Tuan tiga. Bodohnya di situ kau. Kau di mana bodohnya? Oke, kita sebut. Siapa nama Tuanmu? Ada berapa Tuanmu? Tiga. Siapa nama Tuan? Dari belakang. Oke, siapa nama Tuanmu? Kamu kan dari belakang. Siapa nama Tuanmu? Kau bikin malu aja. Gak ada ilmu ini. Aduh. Tritunggal itu Tuan tiga. Jangan mute ya. Saya bertanggung jawab dengan data saya. Saya bertanggung jawab dengan data saya dengan perkataan saya. Tritunggal itu Tuan tiga. Saya bisa kupas. Tritunggal itu Tuan tiga.
Ya. Karena dulu Udahlah jangan ngomong lah. Iman saya. makanya Bicara kau Soliman, jangan makanya sampai kau kemarau ngomong. Kristen. Kalau saya bilang kamu nanti kamu Anda bisa ini kemarau panik Kristen, dan ya. kejang. Di Tahu seluruh nggak? dunia Kami sudah tidak mau banyak masuk ke yang keluar Soliman. dari Kristen. Ya. Di seluruh Saya dunia, tidak mau masuk ke Soliman. di seluruh, ayo kita diskusi. Enggak Di apa. seluruh dunia hari ini Nggak ada sudah gunanya banyak yang itu. keluar dari kekristenan. Saya bilang ya. juga kamu tidak akan percaya karena Setiap kamu dan hari saya banjir tidak iman. keluar dari Kristen. Tahu nggak? Banyak yang ateis dan banyak pula yang mualaf. Ya mana? Di Inggris saja Kasihan sudah kau. 100.000 gereja Kasihan dijuali. kau. Di Inggris saja sudah Kasihan 100.000 kau. gereja dijuali. Di Prancis Banyak. kemudian, di Belanda, ya, Banyak. di Jerman, Kau. bahkan hari ini di Amerika juga Kau jangan demikian. ditipu sama internet. Internet itu buatan orang internet kafir. itu Bukan data buatan kau. itu data BBC Assalamualaikum London. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Tidak Itu ada. data kalau ada kalau ada kau tobat. Buka YouTube, buka. Kalau ada kau tobat, Lihat kalau ada itu. kau tobat, kalau ada kau tobat, Aduh. Erik, Udah Bung Denny jangan tama-tama Pak. Kalau ada Dulu. tobat. Kita saya dengan si otak ini dulu. Kalau ada Dan tapi bikin diri cerdas tuh. kalau ada kau tobat, ya bukan datanya, saya bukan data ya. Oke. Apa? Apa? Kalau ada kau tobat, Ada apa? kalau saya buka datanya kau tobat di Inggris lebih saja dijual. Apanya? Banjir yang keluar dari Kristen. Kalau ada beritanya kau tobat, kalau ini berita dari situs yang izin dulu teman-teman. Buka aja Pak. Teman-teman nggak izin apa-apa. dulu sebentar. Apa Saudaraku. untungnya dia Di jadi bawah ada mualaf? Bang Zuma Apa minta ruginya saya? permintaan. Nggak ada Bang Zuma. ruginya kok. Ada yang mau Oke. kasih ruang? Nggak ada yang rugi Pak, otak cerdas. Tidak ada yang rugi Pak. Silakan aja. Mau jual gereja atau mau mualaf itu terserah lah. Apakah saya rugi? Enggak kok. Oke? Apa lagi? Mau ngomong apa lagi? Pak Yusuf, silakan Pak Yusuf. Pak Ustadz Yusuf Pei, silakan Pak. Pak Yusuf, silakan Pak Yusuf. Pak Ustadz Yusuf Pei, silakan Pak. Host, kenapa nih host? Silakan Pak Yusuf. Cek. Amin Pak. Bang Datu monitor Bang Datu. Siap, Oke. siap Bang Ben. Ustadz Yusuf monitor. Musik Bang Rum. Itu si Rob. Jadi kesimpulan yang disampaikan Bang Rumi ini tadi, Rumi ya. Jadi Kristen ini pemakan segalanya dimakan oleh Kristen, luar biasa. Assalamualaikum Abang Dah. Ya serahlah Bapak, Assalamualaikum mau ngomong aja lah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Iya. Ada Taurah, ada Injil, ada Al-Quran. Jadi tiga kitab ini memiliki kaidah masing-masing, tergantung zaman dan juga kepada siapa kitab ini diwahyukan. Kalau di Al-Quran jelas, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal hinzir. Jadi situ diterangkan sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai darah daging babi. Jadi tidak ada onta. Onta itu haram untuk Bani Israel. Jadi ada makanan yang diharamkan di Yahudi, ada yang diharamkan di Islam. Nah di Kristen ini tidak ada yang diharamkan. Sama seperti keinginan iblis kepada Adam ketika di Ganbi Eden. Iblisnya tidak mau ada yang haram. Iblisnya mau yang semuanya halal. Yang diharamkan Tuhan dihapuskan semua. Nah begitu juga ketika kemudian Yesus datang, dikatakan dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang menghalalkan babi,
dan mengajarkan penghalalan itu kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Nah, Kristen datang kemudian menghalalkan babi ini. Ya, cuman yang aneh kemudian adalah haramnya babi memang hanya Matius untuk Bani berapa? Israel. Matius berapa? Matius 5 nomor 19. Haramnya babi itu memang hanya untuk Bani Israel, bukan untuk Kristen. Tidak ada haram untuk Kristen. Seperti itu, Bang. Kalau agama Kristen ini kan bukan dari Yesus. Sehingga kalau Kristen tidak mengharamkan babi, ya itu wajar. Karena memang Yesus bukan yang menjadi patokan agama Kristen. Agama Kristen itu berpatok kepada perjanjian baru, sedangkan Yesus berpatok kepada perjanjian lama. Begitu, saudara ya. Jadi tidak ada kaitannya pengharaman babi dengan Yesus, nggak ada. Terkait dengan Kristen pun tak ada. Kristen mau makan apa saja boleh, mau makan apapun boleh, yang disuka oleh Kristen. Bahkan kalau Dengar itu otak cerdas ya. Dengar toh. Ya. Ya, jangan kamu larang kami makan babi. jadi Dengar. betul. Dengar gurunda hebat ini. Jadi tak ada yang haram di Kristen itu, nggak ada. Iya, betul. Nggak ada. Tiap hari kenapa rumah Anda, rumah Islam ini bicara babi? Aduh. Nah, Tahu-tahu cuman- tidak haram. Itu gurunda. Salut buat gurunda. Nanti Ya. ketemu dengan Elis lah. Biar aman. Ya, cuman masalahnya sekarang ini Kristen makan babi Apanya? ini ikut siapa? Itu jadi masalah. Nah, Ikut siapa, Bang? Kan itu makanan. Iya, ikut siapa? Kalau Itu makanan. Yesus dan muridnya kan lemak babi Yesus itu muridnya dibuat tidak makan vaksin babi. meningitis supaya Saudara. jemaah itu bisa berangkat. Saudara, itu Aduh. tidak dimakan. Yang dilarang itu Siapa yang dimakan. bilang? Nggak dimakan, Bang. Di mana? Sekarang Aduh, permasalahannya udahlah. gini. Naiklah di komal-komal yang unyu-unyu itu biar kamu. Saudara, Itu loh. permasalahannya gini. Kristen makan babi itu ikut siapa? Itu loh pertanyaannya. Hah? Karena itu makanan. Enggak, saya tahu itu makanan. kok. Saya nggak bilang kalau itu abang adalah orang minyak rambut. makan, ular orang makan. Iya, saya tanya. Loh. Kristen makan babi ikut siapa? Ikut siapa? Iya. Semua makanan itu tidak haram. Yang haram adalah Kata siapa? uang haram, korupsi. Kata yang siapa, makanan Bang? halal yang kau Kata bilang itu siapa, untuk Bang? dimakan. Kata itu namanya siapa? halal, haram. Kata Itu. siapa? Nggak usah diputar balik. Saya nggak putar balik. Pertanyaan saya sederhana. Iya. Kristen makan babi ikut siapa? Itu pertanyaan, Bang. Mau ikut siapapun itu makanan yang Tuhan kasih. Oh, nggak bisa kayak Bagaimana? gitu. Katanya kamu tidak agama yang makan, mengajarkan tidak usah campur keselamatan. orang. Kalau agama yang mengajarkan keselamatan harus ada polanya. Mana ada? Itu urusan Yesus kamu. mengatakan kalau Apa? mau selamat harus ikut Yesus. Ya kamu ikut saja Rab Muhammad. Jangan ikut. Jangan anggap. Gimana nih, ikut saudara-saudara? Yesus. Nggak ada urusannya itu dengan kau. Aduh. Nabi Muhammad tidak makan babi, kami ikut. Yesus tidak makan babi, ente ikut siapa makan babi? Kok kepo amat kau? Kenapa kepo dengan orang makan babi? Karena yang agama begitu enak, Kristen yang itu, vitamin, cacing pitannya lebih sedikit daripada daging sapi. karena orang Kok kalian Kristen bilang haram? itu Bagaimana? diajarkan untuk mengajarkan agama Tidak Kristen ke perlu. orang Islam, gitu, Bang. Maka muncul Sudahlah, pertanyaan, untuk orang Islam silakan Kristen Anda itu atur orang makan Islam. babi Jangan atur ikut Kristen. siapa? Oke, saya boleh sambung ya, Bang Rum? Boleh ya? Boleh ya, Bang Rum? Silakan, silakan. Oke. Enggak, Kamu ini ada Pak Gurunda ini ngomong sudah Kamu ada sedikit konsistennya, Juma. Sedikit ada konsistennya ya. Jadi ketika kamu bilang bahwa orang hukum Taurat itu bagi orang Yahudi itu ada betulnya. Kamu tidak makan babi mungkin menurut kamu karena menurutin tauladanmu itu, ya, yang datang dari orang Arab. Tapi ke pertanyaanmu kembali adalah orang Kristen ngikut makan babi. Kedengaran nggak sih? Tes. Iya, Kristen makan babi ikut siapa? Itu. Oke, saya jawab. Ya, Oke. silakan. Jadi ketika kamu tadi gue bilang, sekali lagi saya bilang bahwa kamu ada sedikit konsistennya. Hukum Taurat bagi orang Yahudi, Yes, kamu gak yes. makan babi karena menurut tauladanmu itu yang katanya dapat wahyu. Kemudian orang Kristen makan babi ikut siapa? Nah, ingat ya. Ketika kamu bilang mengikuti satu satu teladan yang kamu ikuti untuk memakan babi, Alkitab tidak memberitahukan. Tapi dengar,
Yesus pernah berkata, apa yang masuk ke dalam mulut tidak najis. Makanan yang masuk ke dalam mulut, bukan kotoran. Oke? Jadi Iya. dari perkataan itu, orang Kristen bisa berpikir lebih luas bahwa makanan itu, apa yang baik buat tubuh, itu boleh dimakan. Kalau kamu tanya siapa pemimpinnya, dengar baik, karena pemimpin kami adalah Kristus. Kristus mengajarkan, bentar ya, Kristus mengajarkan apa yang masuk tidak haram. Tapi jangan lupa bahwa Yesus itu orang Yahudi, maka dia tidak makan babi, dia mengikuti tradisi orang Yahudi. Hukum Taurat itu berlaku bagi Yesus. Paham? Iya. Iya, oke. Sekarang ketika Anda membahas Matius 15, apa yang masuk ke dalam mulut? Apakah di situ sedang berbicara babi atau berbicara mengenai cuci tangan atau tidak? Oke, masuk ke dalam mulut itu babi apa makanan apa bukan? Enggak, Cuci bukan tangan itu. apa bukan? Dengerin cuma. Bukan di situ. Cuci tangan itu masuk ke dalam mulut tidak? Di situ membahas makan babi atau bukan? Kamu itu ambigu menafsir Alkitab cuma. Bukan, saudara. Orang-orang Itu Yahudi konteksnya datang bertanya beneran. kepada Bentar, Yesus. bentar, cuma. Sabar, gantian kita boleh? Oke, Gantian boleh, ya? silakan, Oke, silakan. oke. Anda diam, oke. Orang Yahudi sampai hari ini tidak makan babi. Oke? Yesus dan murid-muridnya tidak akan mau merubah itu. Sedangkan Anda mencoba mengambil data ketika ditanya murid-muridnya cuci tangan apa tidak cuci tangan. Kenapa ditegur? Kenapa muridmu tidak cuci tangan? Di situ ada kuman, di situ virus, di situ najis. Yesus mengatakan bukan yang masuk ke dalam mulut itu najis. Bukan berarti makan babi yang dibahas di sana. Babi tetap aja haram, tidak pernah menjadi halal di situ. Tak ada penghalalan babi di sana karena kenapa? Pada saat murid-murid Yesus makan, di situ tidak ada menu babi. Mereka hanya membahas tentang cuci tangan atau tidak cuci tangan. Maka Yesus mengatakan bukan yang masuk ke dalam mulut yang najis, tetapi yang keluar. Tidak membahas babi di sana, kawan. Tidak membahas babi. Sedangkan Yesus berkata dalam Lukas 16 nomor 17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada babi halal. Tuh dalilnya tuh. Lalu yang masuk dalam mulut itu Boleh. makanan atau apa? Boleh. Juma. Enggak, Bang Rom bentar, Yang masuk Bang dalam Rom mulut bentar. itu Bang makanan Rom atau diam apa? Kalau dulu. masuk Bang dalam Rom mulut bentar. itu semuanya halal. Itu dalilnya di mana? Dalilnya. Oke, dengerin ya cuma Silakan. gantian ya cuma. Oke. Silakan. Kamu ini punya pikiran rancu. Satu sisi kamu mengatakan bahwa itu buat orang Yahudi, kemudian kamu bilang itu konteksnya cuci tangan. Saya tadi sudah bilang sama kamu Zuma, apa yang masuk ke dalam mulut? Awalnya memang pembicaraan itu adalah konteks cuci tangan bagi orang Yahudi. Tetapi itu kemudian dipertegas dan diperluas oleh Yesus Kristus dengan apa? Apa yang masuk ke dalam mulut? Babi itu masuk ke badan manusia lewat mulut Zuma. Kamu jangan berpikir rancu tentang Alkitab. Kalau kamu Itu berpikir rancu makanan. akan timbul seperti yang di dalam Itu tidak pikiranmu. membahas babi. Iya, itu makanan, tapi perhatikan, cuma perhatikan, saya kasih ngomong dulu sebentar. Itu tidak membahas babi, betul. Nah gitu dong, jujur dong. Nah lanjut. Jangan nipu di sini kawan. Ya, Itu tidak tolong. membahas babi. Tolong dayang-dayangmu diatur yang benar. Saya kan kamu minta saya ngomong. Kamu ngomong saya diam. Ya, Saya ngomong, mana kamu dalilnya diam. penghalalan babi itu mana dalilnya? Mana? Sedangkan pengharaman babi jelas. Barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain. Lagian kalau babi dikatakan di sana, apa hubungannya dengan Kristen coba? Ayo. Kamu Emang tadi ada udah larangan bilang makan loh, babi Zuma. untuk Di Kristen? awal dengerin dulu, dengerin. Di awal kamu sudah bilang bahwa tidak ada yang haram bagi orang Kristen. Kamu kenapa sekarang jadi belok? Ya, Tidak justru konsisten saya kamu. bertanya, kenapa kamu larikan segala sesuatu yang masuk ke mulut itu halal? Kenapa Nah, kau karena ambil data itu? dengerin Juma, Emang dengerin. ada yang haram untuk Kristen? Nah, betul. Kalau kamu sudah bilang tidak ada yang haram bagi Kristen, kenapa kamu pusing? Maka Karena muncul Yesus bilang, pertanyaan saya, siapa yang kamu ikutin? Lucu ente ini. dengerin ya, cuma tadi saya sudah jelasin lu di depan, tapi mungkin kamu nggak dalam ya nangkapnya. Kamu bilang siapa yang menghalalkan babi? Yesus pernah bilang, ya, apa yang masuk ke dalam mulut tidak Itu najis. bukan babi, Cak Ayu, jangan nipu. Cahayu, babi itu Tidak makanan. ada babi di Cahayu. situ, kucing. Cahayu, itu Buktinya makanan. sampai hari ini orang Yahudi masih mengharamkan babi. Enak kali Iya kau betul, ngomong. kamu Siapa tadi yang di depan bilang? udah bilang loh Juma, di depan kamu sudah bilang bahwa Saya babi itu mengatakan haram kepada buat orang saudara, Yahudi. Ini banyak.
Saya menyatakan kepada Kita saudara, gantian. Kita libat si Juma ini yang merasa tidak guru yang dah. haram bagi bisa Kristen. yang lama itu, Yesus yang datang 3.000 tahun ataupun lalu. Yesus tidak datang. Ada Taurat atau tidak ada Taurat. Ada Matius 15 atau tidak ada Matius 15. Kristen tetap saja makan babi dan anjing. Tidak ada hubungannya dengan hukum Enak, Tuhan. berkat Tuhan itu enak Pak. Tidak ada hukum Tuhan di dalam kitabnya Yahudi, pengajaran Yesus untuk Kristen tak ada. Tak ada Boleh saya hubungannya. ngomong Juma? Boleh saya Juma Aduh, ngomong Pak. Juma? Maka saya Cuma bertanya ini kepada sekolah saudara, tipu, saya bertanya kepada saudara, Bang Rum, diam dulu. Anda Nggak apa-apa. ikut siapa makan babi? Oke, saya boleh ngomongnya Juma? Silakan, jangan kau bawa data. Apa yang Oke. masuk ke dalam mulut tidak haram. Tidak ada hubungannya dengan Kristen itu. Oke. Orang dari dulu Kristen makan babi kok. Kristen itu kan dari Romawi, bukan dari Yahudi. Oke. Cuma kenapa kau kepo? Ya dulu Oke, yang nggak apa-apa Bang Rum nggak apa-apa Bang Rum. Jadi gini Harus Juma, kalau kamu bilang Juma, saudara ya sama Rum, saudara ya sama Rum sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomongnya gantian satu-satu biar dapat Iya, Bang Rum. poinnya ya. Bentar, Bang Satu-satu Rum, ya. Iya. Oke. Silakan. Jadi silakan, kamu lanjut. cuma, kamu itu nggak konsisten dengan pendapatmu. Di awal kamu sudah bilang bahwa babi itu hukum Taurat itu buat orang Yahudi, betul. Yesus itu orang Yahudi, betul. Ketika dia tidak makan makanan haram, babi contoh, dia karena dia menuruti hukum Taurat. Lalu kemudian kamu bilang bahwa tadi tidak ada yang haram bagi orang Kristen karena hukum Taurat itu menurut kamu bukan buat orang Kristen sehingga tidak ada yang haram. Itu opini pendapat kamu di awal. Lalu kalau kami orang Kristen sudah kamu katakan tidak ada yang haram, lalu kenapa engkau pusing bahwa kami makan babi? Karena memang kau sudah bilang di depan, kau yang bilang, kau yang membantah omonganmu. Kamu manusia yang tidak Saudara, konsisten. saya mengatakan Kristen itu tak ada aturan haram halal. Nggak ada. Ya udah, kenapa Nah, kamu pusing menuntut terus orang kenapa Kristen itu kamu makan mengambil babi jadi Matius haram? 15 Cahayu, segala sesuatu yang masuk ke mulut halal. Apa hubungannya dengan Kristen itu? Kalau kamu Dari sudah bilang dulu, begitu, dari Romawi kuno, Kristen ini, Katolik ini, tak ada yang haram. lalu kenapa kau harus nuntut kalau babi dimakan orang Kristen? Itu Makanya pusing saya buat kamu. bertanya sama saudara, Kristen makan babi ikut siapa? Harusnya kau bilang ikut kepada nenek moyang pendiri agama Kristen, Roma. Jawab jujur, jangan Oke. berbohong. Oke, kamu Kau diam lari ya. ke Torah, kau lari ke Injil. Apa hubungannya coba? Jawaban yang betul adalah kami makan babi karena kami pengikut nenek moyang pendiri agama Kristen ulang-ulang, yaitu Katolik, pemakan babi. Gitu. Oke, saya ngomong ya, Kau kamu lari diam. kepada ajaran Yesus dengan Kristen, hubungannya di mana coba? Oke, kamu diam. Ah, Jadi silakan. jadi kalau kamu bilang hubungannya apa, hubungan Kristen dengan Yesus, kamu tuh selalu salah kaprah cuma. Hubungannya Kenapa? cepat terangkan. Jangan dulu Silakan. ngomong, jangan. Silakan. Karena kami orang Kristen, pengikut Kristus Pengikut Kristus. Diam dulu Pengikut dong. Kristus. Tunjukin dulu adabmu biar saya tahu, biar orang tahu. Enggak, lucu kamu aja yang benar kalau apa orang, saya yang salah. orang Kamu berbicara diam dulu. selantang tapi bohong. Kalau Juma, kamu berpikir jangan begitu, bohong, Juma. cuma dengerin. Coba Kalau kamu berpikir satu bohong, satu kampung aja. ajaran Yesus yang kamu praktekkan apa coba? Saya mau tahu. baptis. Baptis. Apa? Di mana Yesus pernah membaptis? Matius 28:19-20. Di mana Yesus Kucuk. pernah membaptis? Buka dalam mana? Yohanes dia membaptis dengan Roh Kudus, dia membaptis dengan air. Kucluk. Di mana Yesus pernah membaptis? So tahu kamu pelintir ayat Alkitab. Mana dalil? Nggak usah lari Dalil. dulu ke ajaran Yesus ya. Nggak usah lari Dalil, ke ajaran Yesus. malu dia Enggak, malu. kamu cuma saya Yesus sudah tidak lama pernah berlaku membaptis sama satu kamu. manusia Saya pun. sudah tapi malu di Rumi. Mana Kalian ngomong. Supaya saya dalilnya tunjukin Yesus otak pernah saya sama membaptis? kamu. Mana? Oke, kamu diam. Mana dalilnya Yesus pernah membaptis? Oke, kamu diam. Paulus aja cuma membaptis 2 orang. Kayak gini nih, modal takianya Oke, muslim itu. yang mana begini, yang tak ada harus saya kesempatan tunggu buat nih? orang ngomong. Dalilnya Tapi Yesus kesannya cuma ini membaptis pinter. atau apa nih? Dipanggil gurunda isinya zong, cuman pelintir ayat. Tapi gurunda. Saya Gurunda minta bukan dalil. pelintir ayat. Mana dalilnya Yesus pernah membaptis? Silakan. Juma ini ngomong Alkitab ya dia putar-putar Kalau balik. saya Baca. bisa tunjukkan, Udah ketahuan. Silakan. saya bisa tuh. Udah Kalau ketahuan. Saya bisa turun Coba sekarang kau ini, baca saya Matius turun. 5 Kalau tadi. kamu Coba kau baca. bisa membuktikan Yesus pernah Coba kau baca, membaptis, Matius 5 saya tadi. turun. Yang kau bilang. Silakan.
tunjuk. Hitungan sampai 10. Satu. Kucluk, gua Mati jangan sini, di mute Mas. dong. Kucluk, Baca kau. gua jangan di mute. 2, Jangan di mute, Kucluk. Kamu diam dulu, Zuma. 3, Jangan kamu diam dulu. Saya mau ngambil Alkitab 34, Kucluk. 4, Nah, si Juma ini sudah mulai suram ini kau. Udah 5. ditinggalkan, ketahuan kau bicara. Kita dia udah mulai panik, Bang. Dia ngomongin tentang makanan 6. haram, dia panik dia sama gua. Sudah banyak ditinggalkan. Iya. 7, Dia nggak konsisten Nangis, sama kok. pemikirannya. 8, Siapa yang kami itu jelas kami mengikuti Yesus. Karena Yesus itu Injil yang dia kasih. Bentar. Gak usah sok pintar lu ngadepin gua. 9 lewat sedikit. Kami itu tidak mau. Mulutmu cuma modal gede doang, nggak ada isi otak. Lewat tidak bagus, lagi tangkap. sedikit. Kami tidak 9, mau Al-Quran. Kita tidak mau. 9,3. Sekarang kita lari dulu cuma. Kamu sekarang baru baptis Mau atau bahas lari makanan kemana? Taurat? 9, Enggak, dengerin dulu. Saya ikutin pikiranmu. Kita ngomong tadi tentang makanan Taurat, hukum Taurat. 9, Gak usah lari-lari kamu ke baptis. Jangan tunjukin ngondekmu di sini. 9 lewat sedikit tuyul. 9 lewat. Kita ngomong dulu hukum Taurat. Saya mau kejar kamu di hukum Taurat. Kamu udah lama bahas Mana tentang hukum dalilnya Taurat. Yesus Otakmu nggak benar pernah bahas hukum Taurat. membaptis cak kangku. Enggak, diam dulu. Hukum Taurat dulu. Saya pengen ngomongin hukum Taurat sama kamu. Sesi besok itu kita ngomongin. Jangan Ada apa aja ini? saya Kayak loncat rebutan koran itu, daging loncat-loncat, mentah ya. saja. Kita ngomongin hukum makanan dulu. Hukum Taurat. 9,8. Enggak, sampai kamu keluar-keluar saya nggak mau bahas baptis dulu. Satu-satu kita selesai. 9,9. Awas jantung pindah ke kanan. Izin gue Bunda. Awas. Satu-satu Bang Abuya, kita jadi saya bahas. moderator Bang Abuya, biar saya bisa blok komen-komen yang di bawah. Jadi saya Ayo. moderator bisa saya blok Ayo. komen-komen di bawah, lanjut. Ayo mana dalilnya? Jantung Enggak, pindah ke kanan. dengerin cuma. Saya Tidak ada manusia. dalilnya Yesus membaptis. Yang Karena memerintahkan kamu tidak tahu. membaptis itu adalah makhluk yang keluar dari kubur. Dan itu bukan Yesus. Oke. Kamu mau bilang itu iblis yang keluar dari kubur itu. Oh pasti. Lalu siapa Oke, lagi? sekarang diam. Oke, kalau kamu Siapa bilang yang yang keluar keluar, dari kubur? dengerin. Bagaimana roh bisa dikubur? Jawab. Bagaimana roh bisa dikubur? Hah? Jawab. Roh tolong. bisa dikubur. Roh Ya, bisa kamu dikubur. bilang kayak keluar dari kuburan iblis. Bagaimana iblis bisa dikubur? Roh bisa dikubur. Jawab. Tolong jawab. Saudara. Iblis bisa dikubur, roh bisa dikubur. Roh bisa dikubur, jawab. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Oke, sekarang Anda baca Markus 5. Boleh tidak kemudian orang tubuhnya dimasuki iblis? Boleh nggak? Boleh nggak? Kucluk, gua jangan di mute. Kucluk, jangan kamu bela bundamu ini ya. Kamu Allahu mute Akbar, lah. Masya Allah. Tunjukin, Emosi biar dia, kawan-kawan. biar ketahuan siapa yang pintar. Kalian bisa nonton ya. Kalian bisa Emosi nonton. Gua yang dia. pintar apa Zuma yang pintar? Jangan di Kamu mute. yang pintar, kamu. Oke, kalau kamu ngaku saya pintar, kamu betul. Karena pintar kamu nipu. bilang keluar dari kuburan itu. Pintar nipu tapi. Kamu bilang bahwa iblis yang keluar dari kubur. Sejak kapan roh bisa dikubur? Botol. Yohanes 12, Bung. Yohanes 12 nomor 31. Nomor 31. Apa kata Yesus? Iblisnya dilemparkan keluar dari mana? Dilemparkan dari mana iblis itu? Bukankah iblis itu tadinya disimpan di dalam gua? Dikubur itu cuma biar pengertianmu itu dikubur. Pas dikubur, kamu ngerti dikubur enggak? Lalu kamu bilang iblis. Iblis bisa dikubur, roh bisa dikubur. Alamak, kutanya lagi samamu. Kutanya lagi samamu. Makanya kamu dibilang Iblis, Malu kutanya lagi orang samamu. kasih kamu gift. Kamu Iblis bilang gift. bisa nggak? Iblis bisa nggak masuk ke dalam tubuh manusia? Bisa nggak? Karena dia bisa masuk ke dalam tubuh, maka itu sebabnya roh. Tapi kalau kamu bilang iblis bisa dikubur, Iblis bisa dikubur. Saya bilang orang yang keluar dari kubur, bukan iblis dikubur, Cak Ayu. orang keluar dari kubur cuma berarti dikubur. Mulai panik Orang dia. ya main mute. Mulai panik.
Kamu mulai panik yang ada Juma mulai panik ngadepin gue suruh orang dayang-dayang Umi. Sekarang begini, saudara. Gini. Makin malu kalian buat bikin. Saudara. Ada otak. Dengerin Juma. Oke. Bentar, Juma. Teman-teman Bentar, Juma. saksikan ya. Bentar, Juma. Saksikan, Juma, dengarkan bentar. pertanyaan saya ya. Dengarkan pertanyaan saya. Bentar, Juma. Bentar. Sabar. Bentar aja, bentar. Sabar. Bentar, Juma. Bentar. Iya, silakan. Silakan kawan. Jangan di mute dong, ampun Iya, ya. silakan. Kalau nggak begini nggak enak banget. Nggak ada Silakan. adabnya banget. Oke, kamu diam ya Juma. Iya. Jadi seluruh Muslim di dunia ini nggak ada yang pintar. Karena kenapa orang nggak bisa baca dipercaya? Siapa ada orang dari Arab yang bisa baca dipercaya? Lah kamu kuliah. Larinya kemana-mana. Pakai mute lagi lu. Itu kalian tuh nggak Larinya pernah kemana-mana, ngomong orang Kristen, teman-teman, ya Oten Allah, bawa ya otak Karim. ya, Oten bawa otak gitu katanya. Giliran kalian nggak bisa mikir, orang nggak bisa baca tapi kalian percaya gitu loh. Akalnya di mana, otaknya di mana gitu. Ya udah, sekarang pertanyaan saya saudara. Oke, sekarang kalau saya mau ladin kamu ngomong cuma, kalau gantian saya mau kita, ladin kamu, gantian kita, gantian. Jangan kayak emak-emak ditinggal suami. jangan mute gua. Dengarkan saya, supaya kita sampai ke puncak sama-sama. Iya, gitu. bener, Nah, betul. Aku juga oke. suka. Aku pengen ngeladinin kamu sejauh mana otak. Ya tapi gantian kan, boleh kan gantian, boleh kan? Iya Nah, boleh, dengarkan. tapi Nah, suruh dengarkan. dayang-dayang, lu jangan mute gua. Dengarkan makanya, santun aja, ngapain Iya emosi? betul. Santai aja. Kalau santun, Santai. kalau kamu bilang santun cuma, suruh dayang-dayang ini biar santun. Udah diam. Begini saudara, Suruh dulu. Gua nanti jawab di mute. menurut Yesus, apakah penyesat yang muncul setelahnya bergelar buta huruf atau bergelar Kristus? Jawab. Cuma saya ini orang Kristen ya. Saya terbiasa teratur. Kalau kita ngomongin tadi tentang hukum Taurat, ayo kita bicarakan satu-satu, jangan loncat-loncat. Gitu loh cuma. Allahu Akbar. Noise di mana ini ya? Di saya ya? Bang Zuma, mohon maaf, noise bunyi kresek-kresek kayaknya dari aliran listrik casan HP atau apa. Oh iya betul, kok bisa ya? Oh, larinya ke cas yang banyak kali. Ini harus sendiri soalnya. Jadi begitu cuma. Problemnya. Kalau kita ngomongin satu topik, jadi terarah Iya, ada yang kita kan dapat. sudah kubilang saudara, kita ke puncak langsung supaya tidak bertele-tele. Menurut Yesus, penyesat yang datang setelahnya bergelar ummi buta huruf, jahil, ya, atau bergelar Kristus. Jawab. Cuma Berat aku ini ya? udah bilang. Berat ya, Bang? Kamu bukan. Benar, berat ya? Jangan dengerin, bukan tidak bisa jawab. Gue manusia yang teratur cuma. Ya, Kamu tadi ini di awal, sudah sampai ke puncak. Nih dengerin Nggak usah Juma. kemana-mana. Dengerin, Berkaitan dengan haram tidaknya babi, tidak ada hubungannya dengan Kristen. Yang masuk ke dalam mulut halal, yang keluar haram, tak ada hubungannya dengan Kristen. Kristen halal babi Ya, itu dari sejak saya nenek moyang izin pendiri sebentar, agama boleh mereka. mau Udah, tanya, Prof. Sumo. udah Bentar, selesai kita di situ. Bentar. Sekarang Sebentar, pertanyaan saya, dengarkan pertanyaan saya. Dengarkan, Nabi Muhammad menghasilkan Islam, Kristus menghasilkan Kristen. Kristen artinya pengikut Kristus. Pertanyaannya supaya kita tahu Islam atau Kristen yang sesat, pertanyaannya adalah penyesat yang datang setelah Yesus bergelar ummi, buta huruf, atau bergelar Kristus? Jawab. Sama aja Juma. Saya jawab itu kamu lari lagi ke sono lari. Nggak ada Enggak, satu yang ini sudah di melakukan puncak, sekarang. ini sudah di puncak ini. Silakan. Bukan. Kita ngomongin hukum Taurat dulu. Soalnya kamu sering Tak ada bahas-bahas gunanya Juma. hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel, bukan untuk Kristen. Enggak usah kesana. Dengerin dulu, Enggak betul. usah Karena kau kita sembunyikan belum tahu, Kristusmu itu, kawan. Akulah betul. Kristus. Betul, Juma. Nah itu enggak usah kau sembunyikan itu. Pertanyaan Dengerin saya, dulu. pertanyaan Dengerin saya. Penyesat yang datang setelah Yesus terangkat ke langit bergelar buta huruf atau bergelar Kristus? Jawab. Ente jangan lari ya, sini aja. Enggak, saya nggak Ya, lari silakan. Juma. Saya Silakan nggak Anda bakalan jawab. lari, nggak bakalan Silakan lari. Anda kecuali jawab, kalau silakan. lu rombongan ini ngeluarin gua. Silakan Anda jawab. Kalau Anda Oke. mengatakan bergelar ummi, buta huruf, kita bahas. Tapi kalau Anda mau jujur bergelar Kristus, kita juga bahas. Anda mau membahas ummi, mari kita masuk Al-Quran. Tapi mana dalilnya dari Yesus bahwa penyesat itu bergelar ummi?
atau buta huruf. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Berarti penyesat yang datang adalah bergelar apa? Apa dek? Adik. Enggak, gua nggak mau bahas itu cuma. Gua mau bahas di awal dulu. Dengerin cuma. Kamu naik, kamu dari tadi gua diam cuma. Gua udah lama di room ini. Kamu naik baru saya ngomong karena saya pikir kamu lebih pantas saya ladeni. Tadi aku sudah hitungkan 1 sampai 10. Kamu nggak berdaya, gemetar Bukan nggak lututmu. berdaya cuma Oke? saya pengen Sekarang satu-satu. saya ambil Oke, satu-satu. kesimpulan karena kamu banyak air mulut. Loh, saya maunya bahas satu-satu. Jangan Nggak ada usah kau bahas, Taurat itu bukan kitabmu. Enggak, saya nggak Saudaraku, mau bahas Taurat yang itu lain. bukan Gua pengen kitabmu, satu-satu kawan. kelar. Taurat Gua itu bukan pengen kitabmu, satu-satu kawan. kelar. Percuma. Sekarang Kira-kira masih dipakai nggak Bang Zuma? Kira-kira masih Sekali dipakai lagi, nggak nih Bang. domba ini? Sekali lagi, Oke, oke, saya tanya dulu manusia ini, manusia banyak air liur ini. Menurut Yesus loh, menurut Yesus, kalau dengar dulu, kalau menurut Nabi Muhammad yang sesat itu kalian kafir, laknatullah alaih. Menurut Nabi Muhammad nih. Nah sekarang menurut Yesus, yang sesat adalah pengikut ummi buta huruf atau pengikut Kristus? Jawab. Orang nggak bisa baca aja kamu bahasa bagaimana kamu bilang benar orang nggak bisa baca. Benarnya di mana orang nggak bisa baca? Jawab. Nanti kan lari kemana-mana kan? Loh, kamu kan bilang ngomongin tentang orang Lari nggak bisa kemana-mana, baca. coba lihat. Sama kayak saya bilang saya bilang sama kamu, kita bahas Coba lihat tentang nih. makanan dulu, bahas Kalau makanan Nabi dari awal. Muhammad itu Kamu sesat, kamu naik baru saya ngomong. Dari kalau tadi saya Nabi nggak ngomong. Muhammad itu sesat, sudah pasti dinubuatkan oleh Yesus. Bagaimana kamu dapat kebenaran dari orang yang tidak bisa baca? Jangan berlandaskan itu, berlandaskan Loh, Yesus. kenapa? Lo itu junjunganmu. Itu kamu Kenapa Anda takut? mempercayainya. Kenapa Anda takut? Kami pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengikut Al-Quran, pengikut Justru karena beliau. itu cuma makanya kebenaran Tak apa yang ada kamu dapat dari hubungannya orang yang dengan tidak bisa baca. akidah kita dengan akidah kamu. Ya, justru Sekarang itu kamu bahas. permasalahannya Itu di jawab, itu Yesusnya. jawab. Kebenaran apa yang kamu dapat dari orang yang tidak bisa baca? Kebenaran apa? Jawab. Kebenaran apa yang Oke. kamu bisa dapat dari Baik. Diam ya. Prof Suma boleh tanya? Gak usah bang. Itu udah mentok itu. Udah mentok itu si Joma itu. Baik, udah mikir. Kalimat baik itu dia keluarkan, udah mikir dia itu baik. Makanya dia langsung diam. Udah macet. Boleh tanya Ustadz lah, Yusuf PI. Nggak usah bang. Nggak usah. Biarin Joma Ya, yang ngomong. silakan, Macet Pak, ya. itu. Kalau perlu Kayaknya sunat lah, disangka, Pak, ya. Oke. Pak, ya, sunat lah itu, sunat kedua kali. Diam saudara, diam. Ini berusaha untuk melarikan materi tapi nggak apa-apa. Saya malah dari tadi hukum Taurat yang Oke. Nabi Muhammad menyatakan kemudian termini. Enggak usah lagi. Iya, ini enggak buru-buru, Ji. Selesai tugas tes itu, kuliah baru sekarang. Ya jangan. Ini pertanyaan sama Ustadz ya, nanti dijawab kapan-kapan kita ketemu lagi. Apakah di dalam Islam itu makanan Bentar Jerok, tahan nafsumu. Bang Zuma masih ngobrol sama yang lain itu di belakang. Gak kedengaran si Suma itu. Dia masih ngobrol sama di belakang, sama temannya di belakang. Jerok nggak apa-apa, Sabar. tenang aja Jerok. Dia mau Sabarlah dari kau. dalam. Ya, nanti Aduh. saya tunggu jawabannya Ustadz ya. Apakah makanan itu berperan dalam keselamatan Islam? Iya, nanti ku tanya sama kau. Sejak kapan hukum Tuhan diberikan kepada pemakan babi selama yang tidak bersunat ya? Nanti kau jawab ya. Jawablah dulu. Ya nanti kau jawab Oke, juga sorry. ya. Mana Kau tadi? siapkan Mana jawabanmu. orangnya tadi? Maju. Ini Pak. Oh, Orangnya kabur tadi dia. mana? Dalam Kristen, kabur. Oh, dalam kabur dia. Kristen kerajaan Allah Sorry, bukan soal saya makan ada dan urusan minum. tadi tiba-tiba. Tetapi soal kebenaran. Gini, kebenaran saudara. di Quranmu ada Dia- enggak? Dia tadi ini oke, saya tunjukkan. Dia tadi minta dan Anda minta kebenaran. Al-Qur'an saya mengatakan khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha. Allah menciptakan langit tanpa tiang. Di kitab yang Anda ambil dari agama lain mengatakan tiang-tiang langit bergoyang-goyang. Menurut ilmu pengetahuan sains, mana yang betul? Mana-mana. Ya, tadi karena katanya Anda kebenaran dari Al-Qur'an tak? Al-Quran saya mengatakan langit tidak bertiang. Kitab yang kau ambil dari agama lain mengatakan langit bertiang. Mana yang betul menurut kamu?
menurut Anda? Yang betul yang mana? Lari kemana-mana. Itu makanan itu berbeda itu. Lari kemana-mana. Artinya Tadi kalau barusan tidak makan kalimat babi, terakhirmu, mana berperan ada untuk kebenaran di keselamatan. Al-Quran katanya? Apakah dengan tidak makan babi itu selepel dengan yang disembah itu berperan untuk menyelamatkan? Menyelamatkan orang itu ketika kita mengaku tiada Tuhan selain Berarti makanan Allah. menyelamatkan. Tidak Aturan makan babi Tuhannya. selamat. Menurut saudara, Tuhan memberikan aturan kepada manusia itu untuk apa? Untuk selamat atau untuk binasa? Kutanya dulu. Jadi saya baca ini, nah, coba dibantah lah. Dalam Islam, makanan yang Astagfirullahaladzim, ya Allah, dikonsumsi ya berhubungan dengan ketaatan kepada Allah. Yang merupakan Saya bagian tanya sama keselamatan saudara, akhirat. Tuhan memberikan aturan kepada manusia untuk selamat atau untuk Tidak binasa? bagian dari keselamatan akhirat. Berarti makanan berperan bersama-sama Saya dengan tanya Allah, sekali lagi, menyelamatkan. kalau tidak Anda ke gereja ya, seperti biasa ya. Aturan Tuhan diberikan kepada Musa untuk ditaati. Itu untuk selamat atau untuk binasa? Gak heran kami dengan tabiat kalian, gak heran. Gak heran kami. Di Kristen sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minum. Tidak ada hubungannya dengan keselamatan itu. Kata siapa? Kandre. Kata siapa? Kata siapa? Degaga hubungannya kandre. Kata Itu siapa? Kata siapa? Bang Suma. Kata siapa? Tena. Matius Degaga 5 nomor tena 19. hubungan antara makanan dan keselamatan. Matius 5 nomor 19. Ulangan 4, ulangan 6. Jangan kau menambah, jangan kau mengurangi agar kamu selamat. Degaga, tena, degaga hubungan antara makanan dan keselamatan. Keselamatan itu soal kebenaran. Nah, kebenaran itu siapa? Yesus Kristus. Oke, baik. Kebenaran Yesus- di Bang Suma itu siapa? Oke, Anda mengatakan kebenaran itu adalah Yesus Kristus. Oke. Menurut Yesus Kristus, penyesat yang datang setelahnya bergelar buta huruf atau bergelar Kristus? Tidak ada tertulis. Matius 24 nomor Yang 4, tertulis nomor 5. itu adalah yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia itu penyesat, nabi Oke, oke. palsu. Oke, baik. Yesus itu Tuhan atau manusia? Yesus itu Tuhan atau manusia? Iya. Tuhan lah. Nah, itu tidak mengaku. Kamu barusan mengatakan penyesat itu yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Sekarang saya tanya, Yesus itu manusia atau bukan? Yesus Kau itu kata- Tuhan, artinya bahwa yang tidak mengaku Yesus, Yesus itu siapa? Ya saya kan bertanya, Anda kan mengatakan penyesat itu adalah mereka yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Saya tanya, Yesus itu manusia atau Tuhan? Yesus itu manusia Allah. Mati meja. Yesus itu manusia Allah, Prof. Suma. Kalau Bapak, kalau Tuhan Dia Elohim itu, tidak kalau lahir Tuhan dari Elohim itu apa? pertemuan sel telur dan sperma. Kalau Elohim, Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi itu manusia Allah juga, manusia Tuhan juga. Loh, sejak kapan di dalam PL dibilang manusia? Ya, terus Di kenapa sini kamu mengatakan? sesatnya, Prof. Suma. Udah turunin Tidak orang ini. ada manusia Allah di dalam PL. Saudara turunin. Kita berlindung kepada Allah dari bisikan iblis dari golongan jin dan manusia. Mohon diturunkan. Bagus. Kalau yang tadi itu kenapa dia? Kalau yang tadi itu agak berisi. Kalau ini double kosong ini. Kayaknya dia ada gangguan kejiwaan. Parah. Ada di bawah Bang Zuma si Dinaikkan. Iya tadi ya. Dinaikkan. Naikkan saja. Baik. Ya. Mohon izin ya teman-teman. Nah, Anda mengatakan mana mungkin Anda dibimbing oleh orang yang buta. Anda lari dari pertanyaan saya. Anda ingin selamat gitu ya kan ya. Al-Quran saya mengatakan langit itu tidak bertiang. Kitab yang Anda ambil dari agama Yahudi mengatakan langit bertiang. Mana yang betul menurut akal, ilmu, pengetahuan? Jawab. Oke, kalau kamu ngomongin akal Zuma, Akal lagi, alamak. Ini berbicara mengenai, aduh sama aja kamu dengan tadi yang mau tadi. buka, coba ya kalau teman-teman dengar kalian tadi ada kata akal keluar dari mulut Zuma tidak? Aduh. Akal loh. Jadi saya ngomong bahas tentang akal yang kamu keluarin dari mulut barusan tadi.
Itu Udah loh. kamu turun Kalau deh, kamu turun. Kamu Turun kalah, Turun aja deh, kamu turun. bilang panik, kamu bilang turun akhirnya karena menuntut. Saya bertanya tentang kebenaran Al-Quran. Dasar biadab. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Orang-orang kafir itu penolong-penolong setan dalam menyesatkan manusia. Ini Anda dari tadi lari saya ikutin. Anda menuduh, bagaimana mungkin Anda menjadikan orang yang buta huruf? Saya bawa data Al-Quran saya kemudian. Surah Luqman ayat 10. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha. Langit ditinggikan tanpa tiang. Lalu kemudian kitab yang Anda ambil dari agama Yahudi, Ayub 26 nomor 11. Langit bertiang. Mana yang betul menurut ilmu pengetahuan? Lari ke akal. Harusnya kamu tanggapi isi daripada konteks dari dua ayat tadi. La haula wala quwata illa billah. Dikasih kemudian puncak dari materi apologet perbandingan agama. Yesus menubuatkan penyesat itu datang bergelar buta huruf, ummi, atau bergelar Kristus. Tak mau jawab. Kenapa? Karena itu adalah kuburan bagi Kristen di dunia ini. Yesus berkata Matius 24, Matius 21, Lukas 21, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Penyesatnya mengaku Kristus dan menyesatkan banyak orang. Kristen ngomong-ngomong, menurut tetangga gue nih, katanya Kristen itu kepanjangan atau singkatan dari pengikut Kristus. Nah lo kena kan? Kena pengikut Kristus. Sedangkan Yesus menubuatkan adanya penyesat yang bergelar Kristus. Kalau ente pada tidak mampu membuktikan Kristus yang keluar dari kubur itu anak Maria, dan kalian pengikut Kristus, berarti kalian pengikut penyesat. Kalau tidak bisa membuktikan, kalaupun kalian mampu membuktikan bahwa itu adalah Yesus yang keluar dari kubur, kalaupun, lalu siapa pengikut Kristus lain yang Yesus nubuatkan akan menyesatkan banyak orang? Mana pengikut Kristus itu? Mana? Yang banyak pengikut Kristus itu hanya satu kelompok, namanya Kristen. Kalau Kristen bukan pengikut Kristus penyesat itu, lalu mana pengikut Kristus palsu itu yang banyak, kata Yesus? Adakah? Adakah selain Kristen? Nggak ada. Ini kuburan buat kalian. Menghina Nabi Muhammad, ya kan? Menghina Rasulku, menghina beliau. Tapi tak ada sedikit pun data di dalam Bible kalian, baik perjanjian lama, perjanjian baru, yang membahas tentang kesesatan Nabi Muhammad SAW. Itu yang kami rindu untuk menemukan di kitab kalian. Tapi nggak ada. Justru di dalam kitab kalian yang diusir adalah yang memanggil Yesus Tuhan, yang bernubuat pakai nama Yesus, yang bermujizat pakai nama Yesus, yang mengusir setan pakai nama Yesus. Dan itu sudah pasti adalah Karisteng. Ayolah sahabat-sahabat Kristen, mumpung agama Islam ada di Indonesia ini, mumpung pengikut kebenaran dinul Islam ada di tengah-tengah kalian, mumpung kalian hidup di tengah-tengah agama rahmatan lil alamin, belajar Islam, tanya kepada kami, tanya. Jangan memperbodoh diri, ya, khususnya yang tadi 2 orang ini, 3 orang. Sekira begitu sahabat, saya serahkan kembali kepada teman-teman yang lain. Makasih. Ya, terima kasih Bang Juma. Bang Roti selamat pagi. Bang Roti, dibuka mic-nya, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Bang Roti dari Islam atau Kristen? Ya, Kristen, Bang. Kristen. Baik, mau berdiskusi dengan Bang Zuma? Atau mau bertanya? Boleh. Bagaimana? Oke, Boleh. silakan. Tafadhol, Ustadz Zuma. Ya ditanggapi aja Bang yang tadi Bang Roti, ditanggapi aja pernyataan Bang Juma tadi.
Kristus dengan Umi. Yang manakah yang disebut pada saat oleh Yesus? Silakan. Ya kalau bilang mau nanggapi kalau seperti yang diucapkan Juma itu ya terserah pilihan orang. Tapi bagi saya ya sebagai seorang Kristen mengimani bahwa Yesus adalah juru selamat, saya tidak bisa menanggapi apa dari keluar dari mulutnya. Karena itu semua karangan dari Bang Juma sendiri. Bukan Bang, berdasarkan pengakuan Yesus Bang. Iya. Tadi kan makanya Pada saat dari itu semuanya, dikatakan- dari kesimpulan semuanya, Bang cuma bilang ada agama Islam yang di Indonesia ini, ya maksudnya dirahmatillah sama Allah itu. Ya itu terserah Anda, tapi kalau bagi Kristen tidak ada, Allah tidak bisa memberikan agama di dunia ini kalau bagi Kristen. Loh, kalau di dunia ini nggak ada agama, justru kita akan menjadi hidup kacau balau Bang. Kalau nggak ada aturannya. Aturan apa yang diadakan? Justru ada aturan lah kita menjadi hidup damai. Kalau di kekristenan tidak ada menurunkan agama. Memang betul, Kristen itu emang nggak ada kedamaian. Karena Bang apa yang Erik, diajarkan saya mau tanya Yesus dia, bertentangan. Bang Erik. Yes, Kalau Yesus Kristus itu tidak menurunkan agama, lalu agama apa yang disebut oleh Yesus di dalam Matius 5:20? Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kata Yesus, maka kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Agama apa yang dimaksud Yesus? Ya Yahudi. Oh Yesus Yahudi. tidak Lalu mengajarkan kenapa kau membawa jadi agama. Kristen? Iya, bagi Kristen. Iya, enggak ada. Ya, kenapa kau jadi Kristen kalau Yahudi yang disebut? Ya, bagi pengikutnya. Saya mengikuti apa yang dikatakan Yesus. Ya, Yesus apakah Kristen atau Yahudi dia? Yesus ya, orang keturunan orang Yahudi. Terus yang disebut Yesus adalah agama Yahudi, lalu kau kenapa jadi Kristen? Ya, saya jadi Kristen kan mengikuti Kristus. Yang Oh, diurapi. mengikut Kristus. Iya. Perintah dari Yesus. Apa yang kau lakukan dari perintah Yesus? Mengikuti ajarannya. Oh, mengikuti ajarannya. Yesus kagak makan babi, kau makan gak? Enggak bagi, bukan itu enggak penting. Nggak penting. Ya. Kau sampai Yang kaki penting- babi aja habis. Yang Yesus penting- kagak pernah makan babi. Iya, Tapi kau makan sampai babi. kaki babi aja habis kau makan. Boleh, Ikut boleh, Yesus atau ikut iblis kau? boleh saya ini apa analoginya? Kasih analogi. Analogi pula. Makan babi itu sama seperti yang kamu bilang haram ya. Itu sama seperti kita berdoa bertele-tele di pinggir jalan Bang. Gak penting, hanya hati Bang. Itu yang dimaksud. Apa yang keluar dari hati itu yang penting, bukan apa yang masuk ke dalam perut. Itu nggak penting. Ngomong apalah kau ini? Iya, makanya dengar. Apa yang kita makan atau sesuatu yang dari luar masuk ke perut, itu artinya bisa makan, bisa dikunyah. Itu nggak penting karena dia akan keluar lagi. Tapi apa yang keluar dari hati untuk keluar diucapkan contohnya, itu dalam pikiran hati yang berbicara. Ini baik atau tidak? Nah, itu yang penting. Itu artinya hati yang berbicara. Itu yang dimaksud. Entah haram dan halal itu dari hati Bang, bukan dari makanan. Itu maksudnya Yesus. Bagi orang Yahudi ya iya, karena dia melakukan hukum Taurat. Kalau kami Kristen, kenapa ikutinya? Itu hukum sipil, hukum seremonial, kan nggak penting. Kalau Itu begitu bagus. kenapa kitab Yahudi nempel di bibir Anda? Bibir Anda Ya, kami kitab imani karena yang apa? baru. Karena apa yang dinubuatkan di perjanjian lama itu semua digenapi di perjanjian baru, dan itu semua tentang siapa? Kristus, sang juru selamat itu yang diurapi. Itu Bang. Puluhan itu adanya di perjanjian lama. Itu tradisi suku Lewi. Kenapa kalian pakai? Kenapa Apa kalian itu, gunakan? Bang? Perpuluhan itu. Iya. Makanya saya kan kadang gini. Yang Bang, bagus-bagus kan ambil. Yesaya Oke. 9:5 kalian ambil. Oke. Kelebihan nubuatan. Yesaya 7:14 kalian ambil. Kelebihan nubuatan. Yang bagus-bagus Oke, kalian saya- ambil. Gimana itu? Sekarang saya kasih tahu Bang ya, termasuk Kristen di bawah atau saudara Muslim, biar nggak liar-liar.
Itu namanya kalau untuk perpuluhan itu selagi masa ada bait suci. Sekarang bait suci kan udah nggak ada, Bang. Bait suci udah nggak ada, nggak berlaku lagi karena udah nggak berlaku bagi suku Lewi, Bang. Itu berlaku suku Lewi pada zaman bait Allah masih ada. Sampai sekarang nggak ada perpuluhan itu. Sekarang bagi siapapun terserah, itu pun untuk itu mendoakan dalam pembangunan untuk berkarya dalam kekristenan. Itu bukan berarti sumbangan buat pendeta, enggak, Bang. Itu semua ada datanya. Nanti setiap minggu itu ada namanya warta mimbar atau warta mingguan. Saya ini Bang, anda jangan bohong ya. Saya ini mantan Kristen, Bang. Perpuluhan itu untuk pendeta, kecuali kolektif. Ya, karena Anda kurang belajar, Bang. Saya kurang belajar apa? Saya paham Bibel. Perpuluhan kayak caplok, ya. Ya. Baptisan juga itu tradisi Lewi. Kenapa kalian caplok? Kenapa kalian pilih-pilih ayat? Yang bagus kalian ambil. Itu tadi saya katakan kepada Anda. Sekarang masih berlaku kamu di gereja mana dulu? Saya KBP dulu, Bang. Saya Batak Toba asli, Bang. Iya, maksud saya aku ini. Kamu bilang saya bohong, padahal kamu nggak tahu saya. Itu makanya bicara tuh pakai hati, Bang. Ya, iya, saya udah ucapkan dengan sejujurnya apa yang saya kasih tahu tadi. Saya ucapkan karena saya komunikasi ini dengan orang Kristen di bawah juga. Karena itu tidak berlaku. Tapi bagi siapa yang berkolekte itu wajar, Bang. Dia adat silahkan kasih, mau 1000 yang penting doa dalam hati, karena itu berkat yang diberikan oleh Tuhan. Itu maksudnya. Semuanya yang paling penting doa dan hati, bukan karena ucapan dengan angka yang besar atau kecil. Nggak penting, Bang. Bagi Tuhan tuh nggak penting. Yang penting hati itu lu ucapkan. Kalau memang lu kasih, ya kenapa? Bersyukur karena selama 7 hari Tuhan memberikan kita nafkah, ya kita harus bersyukur untuk membaliknya. Untuk apa? Bukan untuk pendeta, tapi semuanya untuk berkarya. Semua butuh listrik. Orang pendeta mau melayani, jemaat mau melayani kan butuh uang. Termasuk saudara muslim kalau di Masjid Al Ulama itu kasih, mungkin ada dukungan support. Kenapa? Dia ada butuh dana juga untuk melakukan siara. Bukan berarti kita mensumbangkan dia. Kalau dengan hati ya nggak apa-apa, Bang. Itu maksudnya. Perpuluhan itu khusus untuk pendeta loh, Bang. Kecuali kolektif. Nanti jangan bawa saya dari sana. Ya kalau untuk semuanya untuk membangun kan kita kan bukan berarti kasih untuk ini. Kalau ada gereja membangun kan nggak apa-apa. Yang penting dia niatnya orang pendeta tuh baik nggak. Kalau jelek ya saya juga tidak senang kalau itu kan. Biar Tuhan yang tahu. Itu maksudnya. Yang dimaksud yang penting pada umumnya sekarang nggak berlaku, Bang. Maksudnya perpuluhan tuh. Dan perpuluhan tuh tidak selalu harus kasih seperpuluhan. Lu gaji 2 juta kalau kasih 200. Ya nggak gimana dengan sekarang koleknya apa listrik naik. Ya dengan apa semua sembako naik. Ya gimana kan kita harus ikuti juga. Yang penting hati yang mengucapkan kepada Tuhan. Tuhan saya cuma segini. Ya nggak apa-apa Tuhan tahu kok. Kan nggak memaksa. Hanya itu berlaku pada suku Lewi zamannya itu, Bang. Itu yang dimaksud. Sekarang mana berlaku? Nggak berlaku. Makanya jangan Udah Bang Roti gini saja. Kalau mau diskusi angkat tema aja. Mau tema apa silakan. Boleh biar terarah ngomong ketuhanan Yesus sama ketuhanan Islam gitu. Saya bisa biar dua arah gitu. Oke, baik. Ustadz Yusuf, monitor Ustadz Yusuf. Ya, Abang Gurunda Zuma itu, beliau mungkin bisa. Nggak, mungkin Bang Zuma sedang sibuk kalau lagi di mute biasanya. Ya udah, Bang kalau Zuma beliau menit, Bang. Ntar ganti beliau yang gantiin ya. Bang Zuma monitor Bang Apa Zuma. yang Anda tanyakan Pak terhadap Islam, tentang konsep Islam apa? Nanti saya juga akan bertanya tentang konsep Kristen loh. Ustadz Yusuf, saya cuma bertanya ya, saya nggak mau menafsirkan karena itu makanya 2 arah itu lebih penting. Kenapa 2 arah? Saya mau bertanya, kenapa umat Islam menyebut juga Tuhan dan Allah juga selain Tuhan dan Allah? Sedang Tuhan itu apa yang dimaksud dengan Tuhan? Apa yang dimaksud dengan Allah? Baik, kalau Allah itu adalah Ismul Zat, nama dari Tuhan. Jadi Tuhan itu adalah jabatan sang penguasa dari pencipta langit dan bumi. Contoh ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Allah di situ nama Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Artinya dia yang menguasai, yang menciptakan semesta alam. Itu bedanya Tuhan dengan Allah. Allah adalah Ismul Zat. Tuhan itu adalah sebutan atau jabatan dari Ismul Zat tadi.
Paham? Paham. Oke, saya tanya lagi yang satu lagi. Ini 2 pertanyaan ya. Saya juga nggak mau, itu terserah Anda ya. Yang kedua, bagaimana Anda bisa mengenal Allah yang sesungguhnya, Allah sejati? Dia lewat apa Anda kenal? Dan Baik. Dari mana kita mengenal Allah yang sejati? Ya, banyak cara. Kita ini diberikan akal oleh Tuhan semesta alam untuk mencerna dan memikirkan bagaimana kita mengetahui Tuhan itu ada, Allah itu ada. Banyak cara. Salah satunya, ya, kita diberikan nafas setiap detik. Dari ciptaannya ini, bumi ini, lalu ada oksigen masuk ke hidung kita, lalu kita bernapas dengan oksigen itu karena ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Satu, eksistensinya udah yang dapat kita cerna dengan akal. Terus yang kedua, saya mau langsung ke diri Anda. Ya, tolong dijawab. Dari ujung rambut Anda sampai ujung kaki Anda, yang mana Anda bikin sendiri? Udah Bang Yusuf. Enggak, saya mau tanya Anda dulu. Dari ujung kepala Anda sampai ujung kaki Anda, yang mana yang Anda bikin sendiri? Ya itu produk manusia Bang. Produk manusia. Ya. Produk siapa? Orang tua. Oh, orang tua. Kapan orang tua Anda bikin kaki Anda? Ya kan sesuai keturunannya. Sesuai Kapan dia membentuk kaki Anda, kapan? Dia mulai saat berhubungan. Seperti itu. Islam itu agama yang adil. Ketika kita diperang, maka kita wajib mempertahankan apa yang menjadi hak milik kita. Kemudian ada ilmu nasik atau mansuk. Ini ilmu yang agar paham kenapa suatu ayat tersebut dimansukkan atau dihilangkan oleh Allah gitu. Dengan ilmu ini dapat dipelajari suatu hukum liang sudah dihapus dan hukum yang masih tetap berlaku. Ini kemarin saya sempat mendengar daripada Unirifa menjelaskan ayat tersebut kenapa dimansukkan oleh Allah. Contohnya seperti hukum rajam, itu sudah dihapuskan oleh Allah dan hanya ada pada zaman Nabi. Kenapa dihapuskan di zaman sekarang? Karena enggak sesuai. Kalau sedikit aja kita membantai orang, itu akan terkena yang namanya HAM. Nah, ini enggak sesuai dengan zaman, jadi Allah hapuskan, cuman ada di zaman Nabi, sekarang udah enggak ada. Kemudian ada ilmu fikih, ini sama juga seperti ilmu tadi. Ini sangat penting dipelajari. Dengan menguasai hukum-hukum rinci akan mudah mengetahui hukum global. Ini sama. Kemudian ada ilmu hadis. Nah, ini yang dikatakan oleh Bang Barokah tadi ya. Untuk mengetahui hadis-hadis yang mentafsirkan ayat Al-Quran. Ketika ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat Nabi, oleh orang-orang terdahulu, itu yang diriwayatkan itu untuk Al-Quran atau bukan. Nah, itu harus ada ilmu yang kita pelajarin agar kita nggak tersesat, nggak salah mentafsirkan. Makanya tadi kami selalu katakan kepada kalian, kalau mengambil hadis, kalian harus paham ilmu hadis itu ada apa aja. Itu ada sanad, perawi, dan matan. Itu kalian harus kuasain biar kalian itu nggak mudah-mudah aja framing. Waktu kami menjelaskan, kalian nggak mendengar, kalian bilang kami takiyah lah, apalah. Padahal kami harus bisa menjelaskan kepada kalian sesuai ilmu. Karena Al-Quran nggak bisa begitu aja, boom gitu aja, nggak bisa seperti anak peluru yang keluar daripada bedilnya, itu nggak bisa. Iya. Yang dulu belum selesai. Kemudian ada ilmu wahbi, ilmu khusus yang diberikan Allah kepada hambanya yang istimewa, sebagaimana sabda Nabi, barang siapa mengamalkan apa yang ia ketahui, maka Allah akan memberikan kepadanya ilmu yang tidak ia ketahui. Ini hanya ulama mungkin yang bisa dapat ilmu tersebut. Ini pun saya kurang tahu. Nah, ini ada 15. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang berkata mengenai Al-Quran tanpa ilmu, maka ia menyediakan tempatnya sendiri di dalam neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Makanya kami bilang kami tidak bisa seenak jidat perut mentafsirkan Al-Quran tanpa ilmu, karena kami sudah dilarang oleh Rasulullah. Siapa yang nggak punya ilmu tapi membicarakan Al-Quran, sama saja dia menyiapkan tempatnya di neraka. Makanya kami bilang selalu, kalau ngambil Al-Quran, ngambil tafsir, ngambil Al-Quran, ngambil tafsir. Nggak boleh tafsir seenak kepala gitu, nggak bisa. Kalau Biblos,
Itu jelas. Kalau kalian marah ketika kami mentafsirkan sesuai apa yang kami pahami, bentar ya Bang Malian, maka kalian harus bisa tunjukkan kepada kami kemana kami harus merujuk, biar kami bisa paham. Misalkan kayak kayak ayat Yohanes 13:13, kami harus merujuk kemana gitu? Kepada buku siapa? Tafsiran daripada siapa? Dari teologi mana gitu? Dari kristologi mana? Biar kami bisa menjadi sebuah rujukan. Biar kami enggak menafsirkan sesuai apa yang kami mau. Aku harap ya dari panjang lebar aku tadi membaca, kamu itu setidaknya bisa sebutkan salah satu kepada saya, atau mungkin kamu bisa mencatat tadi. Soalnya di mulut saya ada berbusa nih, silakan. Oke ya. Kembalian giliran Airin belum ini. Tunggu. Astaga, 2 orang cewek mati. Iya, tapi Thailand gini, tadi yang disampaikan oleh Warrior, kamu udah paham belum bahwa yang untuk bisa menafsirkan Al-Quran, minimal setiap orang harus punya dasar ilmu yang 15 itu tadi, ditambah 2 tuh. Yang pertama harus mengenal huruf hijaiyah, yang kedua harus bisa baca tulis Al-Quran. Kalau iya, yang dengar Iya. dulu biar timba baliknya. Jadi kita ngomong itu kalau nggak ada lawan debat dia nggak enak dong. Iya, ini saya selesaikan dulu. Jadi biar paham. Jadi silakan. siapapun yang kemudian menafsirkan Al-Quran sama sekali tidak ada dasar ilmunya, maka hujahnya atau argumen apapun yang dia keluarkan wajib ditolak. Gitu. Artinya setiap orang yang tidak paham sama sekali tentang Al-Quran, apapun yang dia nyatakan tentang Al-Quran, hukum wajibnya ditolak. Jadi tidak bisa diterima gitu. Makanya itu ya. Udah belum? Sudah, silakan. Jadi tentang pelajaran yang disampaikan oleh Mbak Warrior itu dasar-dasar ilmu tasawuf ya? Bukan, ini dasar ilmu Al-Quran, bukan tasawuf. Iya, tahu tentang itu kan ada di dalam buku tasawuf ya semuanya. Jadi bukan tasawuf, ini bukan. Diam dulu, saya nanti dibantah kok. Jadi kita nggak kesana gitu, karena kita pembahasannya kan. Pertegas dulu, ini bukan ilmu tasawuf tapi Al-Quran. Oke, nanti kalau saya tunjukkan bukunya dan itu Warrior itu udah menjelaskan dari A sampai Z, masa tidak paham pula balian ini? iya paham, tapi saya belum sampai ke sana. Iya, Itu bukan kenapa saran bawa saya. ke tasawuf kalau udah paham? Ya makanya nanti saya tunjukkan di dalam buku tasawuf apa yang diomongin dia di situ semua tertera lah gitu. Karena ilmu-ilmu yang dikatakan dia itu udah tertulis di buku tasawuf itu gitu. Jadi kita belum sampai ke situ. Kita tentang Al-Quran dulu gitu. Karena kan Islam itu ada tahap-tahapnya. Pertama ke tingkat syariatnya, terus tingkat ke, karena tingkat-tingkatnya kan, betul nggak? Jadi kita belum ke sana gitu. Gini aja dulu, jangan lari ke situ dulu, jangan lari kepada pembagian itu, kita lari dulu ke Al-Quran dulu gitu loh. Jadi tadi yang maksud saya ke Al-Quran dulu, jangan ke ilmu yang lain gitu. Iya, makanya tadi kan ini syarat untuk untuk bisa menafsirkan Al-Quran tadi udah disebutkan harus menguasai 15 cabang ilmu. Kalau kemudian ada yang kemudian mengkritisi Al-Quran, ternyata baca tulis Al-Quran saja nggak bisa, maka apapun yang disampaikan itu wajib ditolak gitu loh. Sampai sini paham kan? Berarti siapapun yang menafsirkan Al-Quran atau mengkritisi Al-Quran sementara dia sama sekali tidak punya dasar ilmu Al-Quran, maka apapun yang disampaikan tidak wajib didengar, artinya wajib ditolak gitu loh. Iya. Sehingga begini, kemudian kan biasanya gini, teman-teman Kristen selalu meminta dalil ini dan itu. Kami gampang, kalau saya terus terang kalau mengambil dalil gampang, tapi untuk menyampaikan itu, karena saya merasa bukan expert atau punya kompetensi di bidang itu, saya tidak berani menyampaikan. Bukan karena kami tidak ada ilmunya, saya ada, tapi saya tidak berani karena saya tidak punya kapasitas yang cukup untuk menjelaskan itu. Jangan sampai kemudian dalil yang disampaikan itu benar karena cara menyampaikannya itu salah, kemudian dipahami secara salah. Itu yang ini beban moralnya di kami, karena tadi sudah diterangkan di hadis Tirmidzi tadi, siapapun yang kemudian menyampaikan Al-Quran dengan seenak jidatnya sendiri,
seperti sudah menyediakan dirinya untuk menempatkan diri di neraka. Kami nggak mau itu gitu. Makanya kami nggak perlu pinter-pinteran, kami nggak tahu nggak apa-apa gitu loh. Kalau Ya itu soal itu Pak, soal itu Ya. harus sesama Muslim dong. Kita kan di sini adu argumen gitu, bukan Iya, berarti makanya saya gini, harus iya, mempelajari. saya sepakat. saudara. Kali ini ke jalan. Tapi yang saya maksud gini saudaraku, kalau kemudian ada yang non Muslim, oke, non Muslim mau mengkritisi Al-Quran, minimal itu syaratnya adalah ada tahu kaidah. Artinya apa? Punya ilmunya itu tadi kan banyak toh. Profesor-profesor yang tidak Islam tapi bisa itu. Di Oxford banyak. Tapi di situ dikatakan Allah udah jelas menurunkan air sedetail mungkin dan sejelas mungkin. Iya, tapi Kenapa bagi di- orang yang punya ilmunya, kalau nggak ada ilmunya sedetail apapun tetap nggak mudeng. Seperti saya guru elektronika, kemudian saya mengajarkan anak ini resistor, ini transistor. Udah gini aja gini, saya bertanya aja lah kayaknya. Iya, silakan. Coba bahasa Ibrani bisa nggak diterjemahkan dalam bahasa Arab? Iya, bagi orang yang bisa berbahasa Arab bisa, tapi kalau saya tidak bisa berbahasa Arab, ya saya nggak bisa. Enggak, saya ingin tahu aja jawabannya, bisa nggak gitu? Bisa yang namanya Ya bahasa itu bisa bisa lah. Setiap Oke. bahasa Masalah itu dari- bisa diterjemahkan. Ya, berarti bisa ya. Coba kata Elohim dalam bahasa Arabnya itu apa coba? Coba dicek dulu. Oke, coba dicek. Saya nggak punya bahasa Ibrani. Semalam pun sama Pak Dance, sama Jalan Lurus di Rumah Pak Dance itu sama satu lagi tuh. Itu sempat kami beberapa kali ngecek kata ilah, Elohim, kemudian kata Allah dalam bahasa Arab lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani atau Yunani gitu. Itu saya nggak punya itu di keyboard saya nggak punya yang bahasa Yunani, entah kenapa, kesel banget aku. Iya. Jadi siapa yang punya bahasa Yunani coba dong? Coba yang lain gitu. Saya pengen lihat gitu pembuktian. Ini gini aja, Balian, kalau Ini kamu mau lagi. tanya ini masalah Tadi ini apa ya. kamu minta apa tadi? Ilah apa Elohim? Elohim itu ilahi. Coba kalau kamu tanya Dalam bahasa Arab. Ya. Kamu ini bisa tanya pada teman kami yang namanya Su'aib, itu kamu lebih jelas di situ. Karena Su'aib memang belajar di situ. Iya betul. Karena memang saya tidak belajar. Saya sedikit Enggak, mengerti. jangan bawa orang, kita aja di Iya. sini gitu. Iya, makanya tadi kan saya menunjukkan kalau saya tidak tahu, saya tunjukkan gitu. Biar Ini kamu, kenapa? misal kamu tanya, kamu mendapat jawaban yang benar gitu loh. Jangan sampai kamu bertanya, kamu mendapatkan jawaban yang salah, kamu nggak mendapatkan manfaat gitu loh. Enggak, bukan. Ini kan kita kan edukasi dan Ya justru itu yang dimaksud diskusi. edukasi adalah menunjukkan sesuatu kepada ahlinya. Kalau nggak ada ahlinya, kenapa harus menerangkan? Itu ngawur gitu. Kalau kita bukan ahlinya, kemudian kita menerangkan tidak nggak ada usah dasar diskusi ilmunya. dong kalau Ya, makanya kalau mengatakan kamu diskusi, ya minimal ada dasar ilmunya dulu. Kalau kemudian kamu nggak ada dasar ilmunya, nggak ada dasar pemahamannya, kemudian kamu ngambil kesimpulan atau mengkritisi, iya, apa yang ini dasarnya apa gitu loh. coba dicek dulu Pak, kata Elohim diterjemahkan dalam bahasa Arab. Di situ apa? Simpel Ketemunya kok. nggak- ilah saudaraku. Udah kalau yang pernah saya Dicek dengar ilah. dulu. Itu asumsi kalau kita langsung Ya berkata sekarang nggak seperti gini, itu. makanya saya katakan itu saja. Begitu kalau kamu pingin jawabannya lebih tegas, lebih benar, saya sarankan pertanyaan itu silahkan disampaikan kepada teman kami namanya Su'aib. Selesai kan? Babor. Nih, saya tunjukkan ini, saya tunjukkan. Bahwa percaya data kan. Bahasa Ibrani diterjemahkan dalam bahasa Arab. Wah, di sini jama. Jadi kalau bahasa Arabnya Allah tuh itu legalitas atau gimana? Enggak, kalau Allah itu bukan bahasa, itu nama. Kalau Iya, nama. bahasa itu, ya kalau nama itu dimanapun tidak bisa diterjemahkan, saudaraku. Seperti Iya. nama saya Pak Ijo, di Amerika pun tetap Pak Ijo. Iya, Tidak oke. jadi Peter gitu loh. Setuju, Paham kan? setuju. Iya, Gitu. setuju. Kalau kemudian Anda mengatakan yang bisa ditranslate itu adalah bahasa yang punya kata sepadan. Kalau kemudian kata itu nggak ada padanan katanya, maka yang kemudian diambil
bukan penerjemahan tapi diresap, ada kata serapan, diambil apa adanya dengan pemahaman sebagaimana adanya gitu, bukan dirubah. Itu namanya kata serapan. Kita harus paham di situ dulu. Jangan sampai kita menyerap kemudian kata tadi dirubah, itu namanya bukan serapan lagi gitu. Ini gimana konsep diskusi? Saya cuman ini aja kok, bahasa Ibrani kita terjemahkan dalam bahasa Arab, katanya tadi bisa ya, setuju kita. Iya bisa, bagi yang butuh pembuktian, saudaraku. Sabar Kan Pak. Iya, makanya saya sabar biar pembuktiannya lebih seperti terarah ini. gitu loh. Kata Elohim diterjemahkan dalam bahasa Arab. Coba dicek apa di situ. Ilahun. Dicek dulu. Ilahun. Ya, bilang ilahun. Belum dicek, gimana sih? Nanti kalau salah kan saya dapat jawaban yang salah. Jadi kalau kebenaran itu kita cek dulu langsung dalam pembuktian gitu loh. Iya, makanya kalau kamu pingin jawabannya benar, tanyakan kepada ahlinya gitu. Kalau kamu berarti saya nggak di sini dong. Aduh, Iya, aku udah makanya coba itu cari tadi tapi ini nggak ada di kebor aku bahasa Ibrani. Kesel kali aku HP ini, kayaknya harus beli HP baru nih. Ya, apalagi Ini saya sempat cari di Google itu kata Elohim ke dalam bahasa Arab itu namanya apa? Dan juga dari kata bahasa Arab Allah diterjemahkan Ini ke bunda dalam saya, bahasa bunda, bunda siapa ya? Izin. Aduh, bentar. Lagi sarapan kita. Mohon maaf. Iya bang, nggak apa-apa bang. Rozi Alfa. Faqala rabbi lamasa anna anda za'amalta ilaha ya. Ya. Atau ilaha atau ilahun. Nah, sini nih, tuh jelas ya. Bukannya Allah ya. Itu di atas bahasa apa itu bang? Keluaran 7 nomor 1. Ilaha ya. Udah ya. Lanjut bang. Lagi makan dulu. Lanjut Bang Yusuf lanjut. tadi udah dikasih sama Mas Rozi. Iya. Mau diterima monggo, enggak juga. Itu yang Ya terima dong, masa nggak diterima itu aja kok. Kayak gitu. Monggo Mas Dalian. Monggo silakan. Iya. Jadi Allah ada ya kalau diterjemahkan dalam bahasa Arabnya. Ilaha itu artinya itu. Bukan Allah, mana Allah itu? Coba dimasukkan dalam bahasa Indonesia, coba diterjemahkan. Elohim diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tuhan. Inilah kadang belum dicek udah bilang Tuhan, sabarlah. Dibilangin, ya udah lu mau nanya dah, ya udah kata Allah itu ngambil dari mana? Sabar, saya pakai data. Nah, lu digituin tanya kagak mau lu. Bang Yusuf lagi lagi makan. Iya. Kenapa Elohim marah-marah? Kenapa Elohim itu bisa dirubah kepada kata Allah ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab? Ya diam dulu Balian, aku jelasin ini. Kenapa dalam bahasa Ibrani Elohim itu ketika ditranslate ke dalam bahasa Arab berubah jadi Allah? Karena ke bahasa Arab dengan bahasa Ibrani itu satu akar. Katanya itu muncul dari akar yang sama. Itu kalau orang yang paham bahasa Ibrani seperti Bang yang sekretarisnya Bang Zuma itu sama satu lagi itu pernah saya berdiskusi dengan salah seorang. Ya Bang Ardiansyah. Itu kalau kamu tanyakan ke Bang Ardiansyah dia bisa jawab karena dia itu udah mencret dalam bahasa kemarin di Rumbun Darosipa. Ya sebentar. Nah itu kenapa bisa berubah menjadi kata Allah? Karena itu seakar. Itu dalam bahasa Ibrani ada yang namanya alif lam met kalau nggak salah ya. Itu setara dalam bahasa Arab alif lam ha. Cuman berbeda sedikit waktu dibaca. Itu kalau orang paham bahasa Ibrani pasti bisa baca seperti Pak Dance. Itu beliau bisa membaca itu. Saya pernah mendengar beliau membaca lam met. Alif lam met dia baca begitu. Tulisan daripada kata Elohim itu. Kalau dibaca dalam huruf aslinya itu alif lam met kalau nggak salah dibaca. Nah itu sama seperti dalam Al-Quran alif lam ha. Karena bahasa Ibrani dengan bahasa Arab itu masih satu akar yang sama. Seperti bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu. Kok dibawa pada kepanasan? Malaysia itu, bentar.
kalau di dalam bahasa Melayu itu banyak kayak gini. Kamu mau pergi kemana gitu. Kalau bahasa Indonesia, kamu mau pergi kemana gitu. Enggak, saya mau pergi ke pasar kejap. Oh enggak, aku mau pergi ke pasar bentar gitu. Oh ya, nanti tolong belikan saya yang ini ya gitu. Oh ya, nanti tolong berikan saya yang ini ya. Nah, itu satu akar yang sama, bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia. Begitu juga bahasa Arab dengan bahasa Ibrani masih satu akar yang sama. Bisa paham nggak? Tetapi akan berbeda makna jikalau dirubah ke dalam bahasa lain. Seperti ada salah satu translate bahasa Arab ke dalam bahasa Inggris, itu yang diterjemahkan oleh Muhammad Yusuf Ali kalau nggak salah. Dia salah seorang yang sangat berjasa di India, dan dia itu juga orang pertama yang menerjemahkan Al-Quran dalam bahasa Inggris, dan itu sangat diterima banyak oleh kalangan orang Inggris. Apa di situ dia terjemahkan? Kata Allah dirubah jadi God. Sebenarnya bisa aja kata Allah dirubah jadi God, tetapi God itu dalam bahasa Arab tidak bisa mencakup semua arti yang terkandung atau makna yang terkandung dalam bahasa Arabnya. Dalam bahasa Arabnya itu alif lam lam ha. Dalam bahasa Inggris dirubah jadi God, itu nggak bisa mencakup semua makna dalam bahasa Arab. Kalau semalam kamu lihat itu Bang Romli ngejelaskan atau Ustaz Romli mengejelaskan makna kata Allah setiap huruf itu ada alif lam lam ha. Ketika satu alif kemudian lam ha-nya itu lam satu lagi dihilangkan jadi ilah, yang artinya Tuhan atau sesembahan. Tetapi ketika alif pertama dihilangkan jadi lahu, itu yang berarti merujuk kepada dia. Dia itu siapa di situ? Allah. Menjadi lahu. Lalu ketika dihilangkan lafnya tinggal hu, siapa di situ? Juga jadi Allah. Hu, dia gitu. Nah, ketika digabungkan jadi alif, lam digabung lagi dengan lam tasydid di situ kemudian disambung dengan ha, illahu, Allahu gitu. Itu merujuk kepada semuanya kepada Allah yang wajib diibadahi, wajib disembah, dan hanya Allah satu-satunya. Itu merujuk semua mencakup nama Allah. Itu banyak lagi keterangan kalau kamu mau tahu makna kata Allah. Jadi ketika dirubah dalam kata God bahasa Inggris, enggak bisa mencantum semua makna kata Allah dalam bahasa Inggris. Begitu juga kata Elohim. Ketika Elohim dirubah menjadi kata Allah dalam bahasa Arab, itu tidak mencakup semua makna kata Allah dalam bahasa Arab dengan bahasa Ibrani tadi. Tetapi mereka masih serumpun satu kata, sama seperti bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu, itu masih satu serumpun. Jadi terdapat beberapa kesamaan, itu wajar. Yang nggak wajar itu ketika kata Allah berubah menjadi theos dalam bahasa Yunani, itu nggak ada banget itu. Nggak nyambung. Coba besarkan saya coba. Pakai data ya, kita berdasarkan data. Ya, Okay. nanti kamu juga tolong search di Google itu. Ya, kamu coba Google di search di Google nanti. Kenapa bahasa Arab Allah dalam bahasa Arab bisa menjadi Elohim dalam bahasa Ibrani, dan kenapa juga dalam Elohim dalam bahasa Ibrani bisa berubah menjadi kata Allah. Nanti kamu akan paham di situ maknanya atau Bahasa artinya Inggrisnya kenapa bisa berubah. enggak. Sabar, besarkan saya coba Stephen, tolong. Momot, please. Tapi kayaknya aku percuma aku jelasin panjang lebar kau nggak paham kayaknya. Bukan nggak paham, saya bisa nerima pendapat kamu, tapi saya nggak bisa menerima kebenarannya karena tanpa data gitu loh Mbak Warrior. Maaf ya. Nanti jangan lupa juga share yang saya suruh ya. Ya, udah diperbesar belum ini kok masih kecil mulu. Tuh tengok tuh udah aku besarin tuh. Oh iya, masa tempat Tahu. Kenapa ya? Lagi arep gede ki sepiro meneh, Yan, kalian. Arep gede ki sepiro meneh. Wis gede banget ya. Iya, segede Akbar gitu. Iya, Akbar ya ora nyampe nek Akbar semono. Wis mlebu HP ora Akbar to. Jadi piye iki ora di gede Terus kalau tadi minta dibesarkan, ini udah dibesarkan, sekarang besar. Coba dikecilkan lagi, dibesarkan lagi gitu. Ribet banget hidup kamu Balian. Iya, soalnya lagi error nih, nggak tahu kenapa. Kurang sajen. Error kurang sajen. Sabar ya, sayang. Oke. Jadi saya menggunakan data ya di sini, kata Ibrani dalam Elohim diterjemahkan dalam kata bahasa Arab. Allah. Nah, apa Elohim aku bilang adalah tadi, kata Zamak yang berarti Tuhan. Jadi Allah ini legalitas, nggak bisa dikatakan hanya satu bahasa aja gitu. Jadi
Ya nggak Tuhan. di dunia ini nggak satu bahasa gitu loh bro. Ini udah Jadi umum. panjang lebar tadi ku jelasin Balian, kamu nggak dengar? Iya, saya dengar, tetapi saya nggak bisa sependapat dengan kamu, Mbak Warrior. Oke, coba baca yang di bawah tuh, coba baca yang di bawah. Kata Ibrani untuk Tuhan, Elohim berhubung dengan kata Arab untuk Tuhan, Allah. Udah selesai. Baca sampai habis. Karena baik bahasa Arab maupun bahasa Ibrani memiliki akar kata yang sama. Kemana Nah. Stefan? Nah, terus? benar nggak, sama nggak seperti penjelasan aku tadi? Iya, tetapi kan Ibrani termasuk kata dalam sesembahan Allah. Apa bedanya? Sama. Gitu? Dalam bahasa Arab sesembahan disebut Allah. Kalau ilah itu artinya maknanya itu Tuhan. Ini ya, ilah itu makna Tuhan dalam bahasa Arab. Tetapi Allah itu maknanya sesembahan yang harus diibadahi atau dituju. Iya, proper oke. name. Coba kata Tuhan ini diambil dari bahasa mana coba? Capek gue jelasin. Loh, kok Kalau dalam bahasa Indonesianya atau dalam bahasa Melayu, Tuhan itu berasal dari bahasa Sanskrit. Dan pertama kali ada di Malaysia itu, kata Tuhan masuk ke Malaysia itu pada abad pertama waktu agama Buddha ya, kalau nggak salah, atau Yahudi. Hindu pertama kali masuk ke Malaysia. Itu ada kata Tuhan dari bahasa Sanskrit. Oh, kamu orang Malaysia yang agak Melayu-Melayu sedikit. Aku orang Indo. Itu Tuhyang dulu namanya, Tuhyang, kemudian sekarang menjadi Tuhan. Tuhyang awalnya. Oh, Tuhyang. Iya. Kok bisa jadi Tuhan? Gimana sih Tuhyang jadi Tuhan? Tanya aja sama orang yang rubah kata itu. Coba kamu hidup di abad pertama, mungkin kamu tahu jawaban. Abad pertama. Saya nggak hidup di abad pertama, tapi kan kita membaca sejarah Jadi dan keilmuan. tadi di mana Udah baca pergeseran sejarahnya. kata, pergeseran kata itu namanya. Udah kan? Ya. Betul. Jadi setuju ya kita ya. Tuhyang itu merujuk kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iya. Langit yang bumi. Oke, jadi clear ya, kita setuju ya bahwasanya kata Allah ini nggak diambil dalam satu kata aja gitu. Jadi semua orang, karena gini saudaraku, kalau kemudian kamu mengatakan tadi satu kata saja, kan karena gini, Yud Sewu saudaraku, kemudian Allah itu tidak ada kata Allah dalam bahasa lain selain bahasa Arab gitu loh. Kemudian Aku buka data lagi lah ya. ini udah umum bang, udah umum legalitas udah. Bagaimana lagi? Iya, tapi kamu gini, legalitas. ya, kita lagi ke sumbernya dulu gitu loh. Ini Kecuali kalau kayak nggak akademik kita diskusi. justru akademinya Aku di situ. bawa data larinya. nih. Larinya ke situ tuh. Sumbernya Aku bawa apa? data Tuh? nih. Iya ya Warrior, besarkan Warrior biar kita paham pendapat Warrior ini. Nggak usah dibesarkan, soalnya aku nggak open cam. Loh, Tapi aku punya buku yang harus aku baca. Dengar ya. Nah, ini suara buku nih. kalau nanti kamu Udah berbohong catat apa saya semuanya di tahu? buku. Ya, aku udah catat semuanya di buku biar nanti waktu aku naik ke Komal itu nggak kelabakan aku waktu ditanya. Ya kalau nanti kan ada yang kamu kata-kata yang kamu tambahkan, apakah kami percaya? Biar Allah yang menghukum aku karena ini bersangkutan dengan namanya. Betul ya. Aku nggak berani merubah makna kata Allah karena itu Kalau kamu Tuhan bohong- aku sendiri. Murtad aja aku takut setengah mati, apalagi merubah-rubah kata Allah. Mana dia? Kok turun? Seperti yang aku jelaskan tadi lah, apabila dihapuskan huruf awal pada kata lillah, itu berbunyi lahu, yang berarti baginya. Capek-capek aku jelasin. Selanjutnya, apabila dihapuskan huruf awal pada lahu, maka akan berbunyi itu, yang berarti dia, menunjukkan kepada Allah juga. Dan apabila perkataan ini disingkatkan lagi, keluar bunyi gitu. Sepintas atau yang lahirnya bermakna keluhan, tetapi hakikatnya adalah seruan kepada Allah. Nah, ketika orang berdoa kepada Allah itu bagaimana? Ya Allah ya Tuhanku, tolong ampunlah dosaku. Itu namanya mengeluh, meminta kepada Allah. Jadi setiap huruf Arab dalam tulisan Allah itu mempunyai makna. Ada maknanya. Ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani Elohim, Allah berubah jadi Elohim. Coba kamu uraikan satu persatu makna huruf daripada Elohim itu apa? Bisa nggak? Kalau nggak bisa, berarti itu terjemahan yang dipaksakan. Tafsiran yang dipaksakan. Tapi setelah dipaksakan, terjemahan tersebut nggak bisa dijelasin setiap makna yang terkandung dalam bahasa tersebut. Sama seperti kata Allah dalam bahasa Arab.
Siapa bilang nggak bisa diterjemahkan dalam bahasa Ibrani? Bisa. Siapa bilang kata Allah nggak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi God? Bisa. Tetapi tidak bisa menggambarkan semua makna kata Allah bahasa Arab yang berubah ke dalam bahasa yang tadi itu. Nggak bisa semua maknanya itu dicakup semua. Nggak bisa. Nah itu maksud saya. Gimana sih nggak paham? Nggak ada yang nge-kick dia turun sendiri. Iya, makanya penjelasan sedetail apapun kepada orang yang tidak ada dasar ilmunya sama sekali, itu seperti menggarami garam di lautan luas, nggak masuk. Karena dari asalnya kan nggak paham dia. Kalau ada paham mungkin akan berpikir, akan kemudian paling nggak nalarnya akan berjalan. Kemudian merekonstruksi pikiran yang sebelumnya gitu loh. Logi awalnya mungkin agak mes, mungkin dari situ mereka cari celahnya, ini yang disambungkan kan begitu. Tapi kalau kemudian memang dari asalnya itu tidak ada dasar ilmunya sama sekali, terus datangnya menolak ya kan? Nggak ada yang turunin kamu ya, jangan fitnah kamu ya. Iya, kamu nggak tahu momotnya nggak kamu aja, Queen. Nah udah kalau gitu bilang kek, jangan langsung kamu dibawa gitu. Mana paham kami. Oke, jadi kita ambil kesimpulan aja karena kata Allah ini udah ada sebelum surat Toha diturunkan ke Nabi Muhammad. Setuju Bukan atau surat enggak? Toha yang pertama kali, itu Iqra itu yang pertama kali, bukan surat Toha. Iya, tetapi dalam surat Toha terdapat Innani annallah la ilaha illallah anta Pikir fa'bud. di Iqra juga nggak ada kata Allah. Iya, dia di situ berkata, inilah nama aku Allah, itulah namaku. Kan udah jelas. Jadi surat ini turun ketika Nabi Muhammad berumur 40 tahun. Jadi kata Allah itu udah ada. Contohnya apa? Kakeknya yang bernama Abdullah, yang berarti hamba Allah. Sejak kapan kakek Rasulullah nama Abdullah, itu nama ayahnya. Abdul Muthalib pakai Abdullah, wah. Oh, itu nama ayahnya. Oh, mungkin saya keliru Iya. ya, maaf. Nah, jadi sebelum Nabi ini dilahirkan dan wahyu-wahyu itu turun, nama itu udah ada. Jadi ibarat kayak gimana ya? Kayak mencontoh gitu. Maaf ya. Jadi kata-kata itu udah ada ya sebelum surah itu turun, dan kalian tidak bisa mengklaim bahwasanya kata Allah itu milik kalian. Setuju ya? Sebentar Balian, kemudian cek. Ya, namanya Allah itu ada sejak semula. Makanya kalau gimana mungkin Adam itu sudah ada nama, penciptanya Adam belum ada namanya duluan, kan repot. Ya, Anda mau pakai data apa coba tentang kata Allah? Iya, itu makanya ada kalau sebelum? kamu tadi semata-mata kepada data, kita pakai logika. Adam itu punya nama, ya kan? Maka masa yang menciptakan Adam tidak ada namanya? Masa diskusi pakai logika? Iya, karena gini saudaraku, data apapun akhirnya yang kembali lagi akhirnya kan kepada pengolahan logika kita. Kalau kemudian data itu tidak bisa diverifikasi oleh nalar, maka itu tidak bisa disebut sebagai data yang valid. Oke. Kalau Anda mengklaim seperti itu, seharusnya nabi-nabi sebelumnya yang diturunkan harus menggunakan kata Allah. Ya, karena dia mengenal Allah itu siapa. Aduh, kamu lupa di dalam Gitu loh. Al-Quran, Allah itu menurunkan nabi sesuai dengan bahasa kaumnya. Sesuai dengan bahasa kaumnya. Oh my God. Oke, berarti sepakat kita ya bahwasanya kata nama-nama kaumnya itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa-bahasa ya berarti sama gitu, nggak ada bedanya kan gitu, betul nggak? Udah, siapa yang tanggapin dulu? Mungkin gini, mungkin yang dimaksud hakikatnya sama, caranya mungkin berbeda. Bisa jadi begitu. Astaga. Iya. Karena gini, saudaraku Malia, ketika kamu tadi mengatakan, Jangan seperti iya, itu. Bukan Wariar, Bang. Bukan Wariar. Balian. Ya. Apa Mbak? Enggak, itu Bang Yusuf. Manggilnya Warrior ke Bang Balian. Oh ya, Balian, mohon maaf. Jadi gini, saudaraku Balian, tadi mengatakan bahwa betul, misalkan gini, kita mau lari lagi sedikit, lari sebentar nggak apa-apa kan?
Misalkan tadi kamu mengatakan tadi Elohim dan lain-lain itu kan setelah Bani Israel itu ada. Apakah sebelum ada Bani Israel nggak ada bahasa? Gimana? Sebelum Bani Israel itu ada, apakah bahasa Ibrani itu ada? Bahasa Ibrani? Iya. Kamu katakan tadi ada. Bahasa Ibrani itu ada ketika kaum itu ada gitu. Nah, makanya jadi ini ibunya kan lari ke belakang, betul ya? Ya. Ya, oke. Ya, makanya kalau kita kembalikan kepada asal usul bahasa, ya sekarang kita gini aja, mikirnya kan enak. Bahasa Ibrani itu datang belakang. Kalau kemudian tadi mengatakan, misalkan ada yang menanyakan, apakah Tuhannya Musa misalkan itu Allah? Saya mau tanya dulu, Musa itu hidupnya di mana? Musa dari 0 sampai gede itu hidupnya di Mesir. Kok Mesir? Musa. Iya Musa kan? Iya. Oh Musa, ya Musa. Ya hidupnya di mana? Di mana? Di Mesir kan? Pasti bahasa yang dipakai oleh Musa itu sama dengan bahasa yang dipakai oleh Fir'aun. Dan Fir'aun tidak pernah sekalipun memakai bahasa Ibrani. Itu dulu. Kita harus lari ke situ dulu. Maka tidak mungkin kalau kemudian yang disampaikan Musa kepada umatnya itu pakai bahasa Ibrani. Ya, Mesir bahasanya apa bahasa Mesir ini? Ya makanya sekarang apakah ada bukti mengatakan bahwa orang Mesir itu pakai bahasa Ibrani? Apakah Fir'aun itu berbahasa Ibrani? Nggak, kita cek dulu Mesir ini pakai bahasa apa di situ? Aramaik? Iya. Hebrew? Apa Ya, gitu? Iya, sekarang saya mau nanya, kamu ada nggak referensi Mesir itu pakai bahasa apa? Dulu sampai sekarang. Jadi konteksnya apa ini? Tadi Saya bahasa juga bingung. Arab berubah jadi Ibrani. Sekarang konteksnya kemana lagi nih? Saya juga bingung arahnya kemana ini. Nanti kalau saya katakan Adam pakai bahasa apa? Apa Arab? Kan nggak mungkin. Jadi Saya bingung konteksnya pertanyaan kamu kemana ini merujuk kemana nih? Maksudnya gimana? Ya saya juga nggak tahu kemana. Nah kalau gitu Maksudnya- ngapain nanya? Orang yang nanya bingung, orang yang dengar pun tambah bingung. Ini narasi Bang Yosep. Kok saya sih? Iya, makanya tadi kan saya lompat sedikit kan kamu tadi sudah setuju. Ya toh? Kok saya yang disalahin? Iya Gimana? tadi ya. Balian aku tadi kan ngomong loncat sedikit awakmu kan setuju itu tadi. Kecuali Ya, kalau kamu nggak setuju. boleh ya. loncat Bang, tapi jangan yang nggak nyambung gitu loh Bang. Saya jadi pusing saya. Iya, ya kan. Tadi sampean nggak setuju ya saya nggak lompat kan. Saya minta izin dulu kalau kemudian dari loncat tadi sampean tambah bingung ya balik lagi ke laptop tadi, balik lagi kepada apa yang disampaikan oleh Bang Warrior itu tadi, Mbak Warrior kok Bang. Mohon maaf. Ya apa tadi disampaikan Mbak Queen tadi? Udah berbuih mulut aku, males aku dah. Udah tadi udah panjang lebar. Sampai kena mental. Ya pertanyaan gini Mas Balian, tadi Mbak Warrior kan udah menjelaskan sangat rinci menurut saya. Oke, kita Sampean kembali ke narasi saya awal ya. Nah, jadi kan tadi saya berkata bahwasanya kata Allah ini adanya setelah surat Toha itu turun. Nah, wahyu itu turun kapan? Ketika Nabi diangkat menjadi Rasul. Di umur berapa? Umur 40 tahun. Nah, jadi surah itu turun ketika di umur 40 tahun. Nah, apakah kata Allah ini udah ada sebelum ayat itu turun? Ada. Siapa? Ayahnya namanya Abdullah, yang berarti hamba Allah. Nah, apakah sejarah-sejarah yang kita pelajari ini kata-kata ilah-ilah itu udah ada? Ada. Di mana? Di prasasti-prasasti kuno udah ada. Jadi jangan diklaim kata-kata ilah Allah itu miliknya orang Arab atau Muslim gitu loh. Jadi kami ini seakan-akan dituduh itu kan punya kami, jangan kalian ambil, kalian mencuri, jangan gitu dong. Kita Ya, sekarang sebagai warga negara yang baik. Oh gitu. Ya udah tanggapin Balik aja lagi Bang ke Yosef, wanita. nanti saya tanggapin. Ayo silakan. Nggak Bang Yosef dulu aja lah. Saya istirahat dulu nih, berbuih tadi mulutku dia nggak paham. Iya tadi kan mengatakan kemudian larinya ke terjemahan, yang namanya terjemahan ini yang paling penting itu kan sumber bahasa itu sendiri. Iya kan. Dia namanya terjemahan.
itu adalah cara untuk mendekati makna, bukan makna yang sebenarnya. Kalau kemudian Mas Balian tadi mengambil kesimpulan bahwa terjemahan itu sama maknanya, persis sama aslinya, itu juga perlu dipertanyakan lagi, apa betul? Kan ada muatannya masuk semua pemaknanya, kan enggak tadi. Karena ada bagian-bagian tertentu, karena yang namanya bahasa itu bukan sekedar kata, tapi ada makna, ada suasana kebatinan, ada pokoknya sistem sosial semua masuk di situ, gitu. Makanya yang terjadi kemudian ketika satu bahasa ditranslate ke bahasa lain, seringkali ada yang miss. Makanya kalau kemudian dikatakan ayat itu kalau ada dalam bahasa aslinya, itu terjemahan itu bukan ayat itu. Tapi pendekatan untuk mengetahui maksud ayat dari pemahaman bahasa yang lain. Nah itu, dari situ kita, oh iya gitu. Tapi bukan berarti kemudian tadi sama persis, enggak gitu. Karena yang namanya tadi bahasa itu adalah pendekatan. Yang pasti itu ya bahasa aslinya itu yang pasti. Kalau kemudian kita pengen makna aslinya yang ikuti kaidah bahasa aslinya, kita jangan lompat-lompat lari ke bahasa lain gitu. Karena masing-masing bahasa punya kaidah gitu. Dan harus dipatuhi, walaupun kalau secara teoretis itu berasal dari bahasa yang serumpun, kita harus lari ke situ dulu. Karena kita sadar dalam bahasa yang sama mirip aja, bukan berarti 100% persis loh, mirip itu. Persis pun artinya ada yang berbeda, karena ada dua. Kalau satu itu namanya bukan mirip lagi, pasti satu. Apalagi tadi namanya dalam transliterasi bahasa gitu. Dan yang paling enak itu kita kalau kita bukan ahli linguistik ya, kita ribut di masalah bahasa itu ya, kayak tadi kayak apa? Kayak kerebutan balung itu. Kita nggak dapat poin karena memang kita bukan di situ faktnya gitu. Gitu loh. Kalau kita memang ada dasar keilmuan di situ nggak apa-apa. Ahli linguistik berbicara masalah linguistik itu match nyambung. Kalau kemudian masing-masing tukang telo ya sama tukang geduk kemudian mengomentari masalah mesin pesawat yang tidak nyambung, kira-kira begitu. Kalau kita mau jujur ya balikan kepada bahasa asal. Kalau kemudian kita memaknai harus lari kepada makna asal. Kita jangan lari ke makna keterjemahan. Karena yang namanya terjemahan itu seperti menarik satu titik ke titik yang lain. Semakin jauh titik deviasinya, sudut deviasinya akan semakin besar gitu. Apalagi dari satu terjemahan ke terjemahan yang lain gitu. Karena bahasa itu menyangkut masalah feel. Kadang-kadang nyun sewu kalau orang Jawa mengatakan aku cinta padamu, kemudian mengatakan aku tresno padamu, karo kue, itu rasanya berbeda padahal maksudnya sama. Tapi feelnya nggak sama itu. Gitu. Makanya kalau kita ribut masalah bahasa, kemudian hanya karena kita tidak paham kan repot. Tujuan penerjemahan adalah mendekati makna asal, tapi bukan untuk menggantikan makna asal. Itu harus prinsip itu harus kita pegang dulu gitu. Karena kalau kemudian nggak bisa gitu bang, itu kan pokok akarnya. Seandainya gini, menjadikan, di situ tertulis menjadikan, apakah bisa disamakan dengan menciptakan? Sama ya? Betul nggak? Ya nggak sama, apalagi tadi menjadikan, menciptakan. Iya, makanya saya tadi, makanya kalau kemudian konteks kalimatnya itu tidak paham tadi, seperti Oke, saya ulang lagi. Iya, menjadikan, apakah sama dengan menciptakan? Jawab. Ya makanya. Iya, tidak bisa. Jawab dulu kok. Jangan makanya dulu. Ketika kata berdiri sendiri itu tidak bisa dimaknai dengan pemahaman kata. Aduh. Tadi katanya kalau kata menjadi kalimat. Iya, kata menjadi kalimat itu baru bisa dipahami. Kalau kata menjadi sekedar kata itu adalah makna pribadi bagi kata itu sendiri. Tadi abang narasi abang setuju dengan apa yang saya inikan nih gimana? Jadi saya bingung loncat-loncat. Iya, kalau akarnya boleh satu pengertian dan abang tadi mengatakan boleh, nah makanya saya ambil contoh kalau di situ dikatakan dimaksud boleh menjadikan, tapi juga ini loh yang saya maksud adalah maksud dalam rangka pendekatan makna, bukan untuk menggantikan makna asal. Itu gitu udah pendekatan bang, menjadikan. Iya, tapi bukan untuk menggantikan makna asal gitu loh maksud saya. Bang Yusuf sebentar. Ya silakan. Kata Allah pertama kali kalian pakai itu dalam terjemahan
Perjanjian Lama. Dan itu pertama kali muncul di Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya kalau nggak salah Kejadian ya. Iya, Kejadian ayat 1 Kejadian 1 ayat 1. Itu pertama kali muncul kata Allah, terjemahan daripada Elohim. Abad keberapa itu? Abad ke-17. Islam datang di abad berapa? Abad ke-6 atau abad ke-7? Duluan siapa? Islam atau terjemahan itu duluan Islam? Pertanyaan saya, sebelum Islam datang, kenapa kalian tidak memakai nama Allah? Nama Allah pertama muncul dalam agama kalian, terjemahan daripada Perjanjian Lama yang dirubah menjadi di dalam kitab Taurat yang dirubah menjadi Perjanjian Lama oleh uskup-uskup Kristen, lalu diterjemahkan itu pertama kali yang disebarkan ke seluruh Eropa. Nah, itu pertama kali kalian memakai kata Allah di terjemahan tersebut. Wah, di ini enak nih, ayat seru nih. Kejadian 1 ayat 1. Nah, Ya, itu pintar di nih, abad pintar. 17. Oke. Di abad 17. Pertanyaan Iya, saya, kenapa nggak dari dulu aja sebelum Islam datang kalian ambil kata Allah Kata biar kami nggak Allah. bisa ngeklaim? Oke. Kenapa kalian ambil setelah Islam datang? Ini menimbulkan polemik. Iya. Jadi saya tanggapi ya Mbak Warrior ya. Nah, Ya. kok kenapa perjanjian lama itu kok kenapa nggak memakai kata Allah? Karena duluan mana? pertanyaan saya. Abad ke-7 atau abad pertama? Jadi yang harus Mbak Queen pahami, Musa ini duluan mana dengan Isa? Bukan itu pertanyaan saya, bro. Iya, sabar. Saya Pertanyaan bukan. saya kepada kamu, kenapa sebelum Islam datang nggak kalian ambil aja itu kata Allah? Kenapa setelah Islam datang kalian ambil? Ini menjadi polemik ini. Allah itu, Mbak, itu kosakatanya dari bahasa Arab. Nah, sesembahan yang sering dipanggil oleh Musa, yang nama Tuhannya adalah Elohim atau YHWH atau Yehova. Nah, makanya kita terjemahkan. Boleh nggak? Terima kasih saya bertanya. Boleh nggak diterjemahkan dalam bahasa Arab? Mbak setuju? Katanya boleh. Pertanyaan Nah, saya nggak berbelit-belit. udah saya jawab tadi. Kristen ada di Arab di abad Kristen. berapa? Coba. Kristen. Agama Di abad kalian duluan ke-17. ada tuh. Islam belakangan bungsu tuh. It's okay. Lalu pertama ada Kristen di Arab abad berapa? 17. Abad 17. Oke ya, Nah. abad 17. Yakin kamu? Minta dong datanya. Ya tadi kan udah disebutkan Tahu saya Mbak cari lagi. sendiri nih datanya nih. Ya nggak Oke, perlu, saya cari saya harus datanya. nyari lagi. Mbak itu udah nyari. Gimana sih? Itu udah betul itu abad 17. Saya nggak menyangkal. Malah ngopi. Kristen Iya, itu Pak. ada di Antioquia di abad ke-17. Nah, duluan mana? Islam atau Kristen? Ya duluan Islam, tetapi kitabnya ini yang jadi polemik. Duluan mana Al-Quran dengan toh? kitabnya? Ngomong apa Apa? tuh kau? Aku bilang, Kristen. kamu cantik Itu sekali. sudah mendominasi di Arab di abad keempat, bro. Iya, Agama Kristen kamu itu bukan sudah Kristen, mendominasi Mbak. di Arab itu di abad keempat. Tunggu, itu Islam bukan baru datang Kristen. dari abad ke-6. Dengar dulu, Duluan dengar kalian dulu. ada di Arab, duluan kalian ada di Arab. Iya, dengar dulu. Itu bukan Kristen, itu Nasrani. Nasrani apa bedanya coba? Coba jelaskan. Astaga. Apa Nggak, beda? coba kamu jelaskan dulu Nasrani kepada saya apa bedanya. Nggak usah ketawa, jelaskan. Aduh, kayaknya Mbak kurang belajar sejarah deh. Nasrani bukan Kristen, Kristen itu. Bu Iya, Rio. boy. Kau belum bisa apa? Bukan. Diam kau. Aku paling nggak suka orang nyerocos kayak Ya, gini. bentar, sumpah. saya minum bodrek dulu, Kak. Saya minum bodrek bentar. Udah Saya kamu minum bodrek dulu kah, minum racun kah dulu, itu serah kamu tuh. Loh, kok diturunkan teman saya tadi? Ah, itu longor itu. Aku nggak mau diskusi sama si longor itu. Enggak, saya mau minum dulu. Saya haus. Kamu bilang Nasrani itu berbeda dengan Kristen. Halo, bro. Kalian pengikut Kristus, kan? Disebut Kristen. Kristen itu berasal dari kata Kristos, Yunani. Lalu dalam bahasa Ibrani apa disebut? Nozrim. Dalam bahasa Arab apa disebut? Nasara, yang artinya Nasrani.
Nasara itu apa? Kalau kamu membaca Al-Quran, Nasara itu merujuk kepada pengikut Kristen yang mengetuhankan Isa atau Yesus, yang mengatakan Tuhan itu satu tapi 3 pribadi. Itu yang disebut dalam Al-Quran. Nasara itu bahasa Arab. Lalu ketika diterjemahkan ke dalam bahasa lain itu menjadi Nasrani. Nasrani, Nozrim, Kristos itu sama. Cuman perbedaan bahasa. Sama seperti kalian yang tidak mengakui Isa, padahal Isa itu cuman bahasa Arab. Kalau Isos itu bahasa Ibrani kalau nggak salah ya. Kalau dalam bahasa Yunani itu jadi apa namanya, aku lupa itu. Intinya seperti nama Yohanes. Yohanes itu bahasa Indonesia apa bahasa Yunani atau bahasa apa? Kalau dalam bahasa Inggris disebut John. Beda jauh, itu berubah jadi John. Kenapa? Karena itu perubahan bahasa doang. Sama seperti Nasara. Nasara itu bahasa Arab. Nasrani itu merujuk kepada kalian pengikut Kristen dalam bahasa Arab. Udah ya, izin ya. Itu Boleh. bahasa Ibrani. Ya silakan Bang, silakan. Tetapi Bu, Nasrani yang ibu kenal itu Diam sekta kakak. sesat Aku nggak mau kolidro. diskusi sama kau. Bang Rozi silakan. Mereka Rozi. sembah Maryam. Bapakmu turunlah kau. Nggak, gini. Kalau berdasarkan sejarah, kita bicara tentang sejarah ya. Penggunaan kata Allah ini, ya, penggunaan kata Allah ini hanya terdapat di dalam Islam. Ya. Nah, misalkan kata Elohim ini sepadan dengan kata Allah. Nah, Elohim itu kan berarti jamak. Ada kata imbuhan im di belakangnya. Di dalam Ibrani itu adalah gelar kehormatan. Im itu. Jadi Eloh, nggak ada konsonan kata di dalam bahasa Ibrani modern maupun Paleo Ibrani itu ada kata il. Il itu merujuk kepada Tuhan. Jadi ilah itu sang sesembahan secara bahasa. Ya, misalkan kata sepadan, tadi yang dibilang di dalam Keluaran 7 nomor 1. Itu penggunaan makna kata Elohim. Itu merujuk kepada Musa. Apakah sepadan Musa itu bisa dibilang dengan Allah juga? Nah, misalkan Musa itu sama dengan Allah yang bisa diterjemahkan kata Elohim ini, berarti Musa itu Allah dong. Nah, sedangkan di dalam grammar bahasa Arab, leksikon bahasa Arab, kata Allah ini merujuk al-wajibul wujud. Yang wajib ada adalah sang nama, ismuhu al-wajibul wujud. Ismu itu merujuk kepada nama. Leksikon lo itu lo. Nah, tunjukkan satu kata leksikon, entah itu dari bahasa Inggris, entah itu bahasa Ibrani, entah itu bahasa Jerman. Tunjukkan satu leksikon kata Allah itu merujuk kepada generik. Satu leksikon aja. Misalkan nggak paham leksikon, kamus lah. Atau karya tulis. Kamus lah, terutama kamus itu. Tunjukkan satu aja. Kamus dari seluruh bahasa yang menunjukkan kata Allah ini merujuk kepada generik. Ya. Misalkan Allah itu bisa disandingkan dengan Elohim. Ada gak yang bisa menunjukkan satu aja leksikon atau kamus atau pendefinisian kata Allah ini merujuk kepada generik? Silakan kalau ada yang bisa menunjukkan satu aja leksikon ya. Satu aja leksikon yang merujukkan kata Allah ini merujuk kepada generik. Kata Elohim udah pasti. Nggak akan bisa sebanding, Bang. Soalnya dalam bahasa Arab kata Allah itu setiap huruf memiliki makna. Jadi kalaupun dirubah ke dalam bahasa lain itu tidak akan bisa
merubah makna sesungguhnya dan nggak akan mencakup makna sesungguhnya. Jadi nggak bisa dirubah sebenarnya. Cuman ada orang-orang yang serakah gitu yang merubah. Ya, silakan yang kawan-kawan Muslim, entah kawan-kawan Islam atau kawan-kawan Kristen yang bisa menunjukkan bahwa leksikon kata Allah ini merujuk kepada generik. Kalau Elohim saya bisa menunjukkan bahwa Elohim itu adalah generik. Ya. Tunjukkan satu aja kata leksikon ya, kamus ya. Merujuk kepada generik kata Allah ini. Nanti saya tunjukkan kamus cara bahasa Ibrani bahwa Elohim itu merujuk kepada generiknya. Oke, silakan. Kang Jan, lanjut ke Malian, silakan ditanggapin. Malian monitor, nama kali minummu itu. Malian, coba ditanggapin. Tadi mau minum tapi ngambil air dulu di sumur, kayaknya sumurnya jauh itu. Masak dulu kayaknya di air itu. Iya. Ini ada Oktan yang mau naik untuk menanggapin daripada narasi Bang Rozi. Longinus ini kalau dinaikkan cuman congor, nggak ada data dia. Males banget aku kalau ada dia. Bang Balian, ini dapat lawan yang sepadan loh kamu. Tapi kalau tadi lari yang sama Bang Rozi itu ya kelenger, tadi leksikon manapun di dunia dia gak ketemu. Gitu. Kalau tadi Allah diartikan, kalau Elohim jelas kan. Assalamualaikum teman-teman sekalian, saya turun dulu sebentar ya. Ada Kang Chan, ada Kang Roji Yusuf juga, Api di sini ya. Ofti Warrior juga ya. Saya turun dulu. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh, lama betul dia minumnya nih. Kayaknya dia minumnya tuh di Arab kayaknya. Naik pesawat dulu, terus turun pesawat, naik bus dulu. Makanya lama itu. Halo guys. Ya guys, sudah belum kamu dengar nggak apa yang dirasikan oleh Bang Rozi tadi? Kalau iya, tolong. Tadi kan kita udah sepakat bahwasanya bahasa Ibrani bisa diterjemahkan dalam bahasa Arab. Nah, kenapa harus ditolak lagi gitu? Tadi kita udah sepakat loh. Betul nggak? Nah, kenapa harus Ya, baik. Loncat-loncat gini? Boleh saya jawab? Iya, silakan. Kancang. Bukan hanya bahasa. Emang Bunda Rosipa nggak lab Kancang, biasa narasumber Kancang. Nggak tahu saya. Jadi gini, bukan hanya bahasa Ibrani yang bisa diterjemahkan, semua bahasa pun bisa diterjemahkan, translate, mengkonversikan satu makna bahasa tertentu ke bahasa yang lain, semua bahasa bisa. Nah, itu pemahaman umum. Pemahaman umum yang sama, ada yang tidak bisa diterjemahkan, yaitu proper name, itu pemahaman umum. Kalau suara udah serak, udah punya jakun, udah punya jangkut, yang begituan nggak paham, mungkin dulu TK-nya nggak masuk-masuk. Nah, apa yang tidak bisa diterjemahkan, yang tidak bisa diterjemahkan salah satunya adalah proper name. Proper name itu yang nama yang personal, nama yang proper. Contoh, saya kasih contoh. Ada teman di Amerika namanya Mr. Black atau Mr. White. Black itu artinya hitam dalam bahasa Indonesia, white itu artinya ungu dalam bahasa Indonesia. Nah, bisa nggak diterjemahkan Mr. Black itu, lalu di paspor dia dituliskan ini Tuan Hitam. Nah, yang Mr. White jadi Tuan Abu-Abu misalnya, bisa nggak diterjemahkan begitu? Kan translasinya begitu. Nah, bisa diterjemahkan begitu, cuman nggak jadi berangkat, nggak jadi naik pesawat karena ditolak. Nah,
itu pemaan umum. Begitupun kata Allah. Kata Allah itu proper name. Dari mana? Dasar Kang Cani ngarang-ngarang. Yang ditanyakan oleh Pak Oji tadi. Seluruh literatur di dunia, komus di dunia, bahkan kamus dalam teman-teman Kristen Ortodoks pun tetap dia tidak sebodoh orang Indonesia, dia sebodoh LAI, Kristen penganut LAI yang mengatakan bahwa Allah itu dia gelar. Sekristen-Kristen yang Ortodoks di sana dia masih punya ilmu bahwa mereka mengatakan itu ismun. Ismun itu artinya nama. Nah, sekarang saya tanya ke Pak Balian, izin. Bila proper name nama itu tidak bisa diterjemahkan, nah di dalam Bible dikatakan, Yesus mengatakan begini, dengan mengenal aku, engkau akan mengenal Bapakku. Pertanyaan saya ingin mengenal Bapaknya Yesus nih. Siapa nama Bapaknya Yesus yang diajarkan oleh Yesus? Mungkin Pak Balian bisa memberikan pencerahan kepada kita. Siapa namanya? Silakan. Kang Chan, kita jangan tanya jawab dulu. Kita tiktokan aja dulu. Iya, Tadi kan silakan. Kang Chan mengatakan tentang proper name atau nama. Yang saya pertanyakan, sesembahan umat muslim itu apa gitu? Nama sesembahannya gitu. Bukan nama Allah. bukan ini sesembahan. Maksudnya atas sesembahan dalam bahasa Arab gitu. Nah, ya. Sesembahan itu dalam bahasa Arab ilahun. Kalau kalau nyembahnya satu, ilahun. Itu mufrad. Saya coba pakai apa dulu, Pak? Ilahun alif lam ha. Iya, Ilahun. maksudnya kalau di tempat kami kan sesembahan itu Elohim. Itu merujuk ke nanti bakalan ke nama gitu.